Eni Kusumo Wardani perihal hal apa saja yang mungkin bakal didalami lagi oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum serta dari para kuasa hukum terdakwa. Bisa jadi ini berkaitan dengan penelusuran ataupun juga potensi-potensi yang muncul atas jerat pidana yang dialamatkan kepada kelima terdakwa. Kita coba ingat lagi untuk kelima terdakwa yang terjerat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansah Yosua Huta Barat ini dijerat dengan dua pasal, pasal 340 atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan pasal pengait yakni pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pasal itu disebutkan ada jerat pidana yang bakal dialamatkan kepada para terdakwa bila kemudian terbukti melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana di antara dua ini, pembunuhan berencana atau pembunuhan seperti yang dituangkan dalam pasal 340 atau 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, khusus untuk Verdi Sambo tidak hanya dijerat dengan pidana pembunuhan berencana, tapi juga dijerat dengan upaya perintangan penyidikan atau perintangan proses hukum yang kita awam kenal sebagai obstruction of justice sesuai dengan Undang-Undang ITE dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, mungkin saja ini akan berkaitan dengan itu karena kalau kita rujuk lagi dari pernyataan para ahli atau 5 ahli yang kemarin sudah sempat bersaksi untuk kelima terdakwa ini pada tanggal 19 Desember 2022 sebetulnya sudah dipaparkan beberapa hal atau perspektif dari masing-masing ahli sesuai dengan keahlian mereka begitu yang berhubungan langsung dengan dugaan pembunuhan berencana maupun juga obstruction of justice terhadap atas pembunuhan terhadap Nopriansah Yosua Huta Barat. Ini juga yang bakal menarik untuk kita cermati dan proyeksinya bila tidak ada perubahan jadwal, sidang bakal dilaksanakan setidaknya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Pak Yu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan dan analisa Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan mengantar kita menuju ke agenda sidang lanjutan hari ini. Saudara, kriminolog dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa, yang dihadirkan sebagai salah seorang ahli kemarin, yakni ahli kriminolog dalam persidangan ahli pada hari kemarin, menyebut kecil kemungkinan seseorang yang merupakan bawahan akan melakukan sesuatu yang beresiko tinggi terhadap atasannya, termasuk tindakan pemerkosaan. Dalam persidangan untuk kasus pembunuhan terhadap Joshua, kriminolog dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa memaparkan soal faktor risiko dan definisi situasi. Jaksa lalu menanyakan soal dugaan pelecehan yang dilakukan Joshua terhadap Putri Chandrawati. Menjawab jaksa, ahli menyebut kecil kemungkinan seorang bawahan melakukan sesuatu yang berisiko tinggi terhadap atasannya, termasuk kemungkinan Joshua melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Di rumah kecil itu, kemudian ajudan tersebut melakukan alleged-nya perkosaan terhadap majikan itu dengan kondisi katanya sedang lemah. Apakah pada saat seorang ajudan itu melakukan perkosaan, dia dari sudut kriminologi memikirkan resiko-resiko dan resiko-resiko apa saja yang dipertimbangkan dan apakah itu memungkinkan dengan kondisi relasi kuasa, kemudian dari kondisi rumah, dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Demikian, mohon dijelaskan. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil, ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Jadi ada juga orang yang kemudian, ya apa saja yang saya hadapi, saya hadapi. Sementara saksi ahli lain adalah ahli digital forensik yang kemarin dalam persidangan mengungkap dari hasil pemeriksaan ponsel atau telepon seluler milik Richard Eliezer ada grup WhatsApp yang dibuat pasca penembakan terhadap Joshua terjadi. Grup ini dibuat pada tanggal 11 Juli 2022. Nama grupnya Duren 3. Grup ini beranggotakan 5 orang, ada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Richard Eliezer. Ricky Rizal menjadi admin dari grup WhatsApp Duren 3 ini.
Ahli digital forensik menemukan tidak ada percakapan di dalam grup tersebut karena telah dihapus. Dari hasil pemeriksaan digital forensik pula, pada pukul 5 pagi, Eliezer ditambahkan menjadi anggota grup. Namun pada pukul 8 pagi di tanggal yang sama, Richard Eliezer dikeluarkan dari grup WA tersebut. Bisa disebutkan nomornya mungkin lebih spesifik, Pak. Akun WhatsApp Richard di remove dari grup tersebut. Oh, nama grupnya ABS lain? Nama grupnya Duren 3. Oh, bukan ABS lagi ya? Kalau ADS, ABS, anak buah Sambo? ADS. Bukan ya? Bukan, Pak. Yang grup yang tadi itu ada percakapan yang terdeteksi nggak? Di dalam grup Yang Duren tadi. 3 tidak ada. Tidak ada ya? Tidak Sudah ada. terhapus semua? Ya. Saudara, tetap bersama kami. Kami akan jeda sebentar untuk kemudian kembali dengan perbincangan dengan para narasumber yang hadir secara daring untuk Breaking News Kompas TV hari ini. Kami segera kembali. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Sereh baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Sereh. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda. Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi. Mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda. Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Sereh baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Sereh. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental, karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Kejaksaan Agung RI melalui bidang intelijen kejaksaan terus melakukan berbagai upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan tindak pidana demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Apa fungsi dan tugas bidang intelijen kejaksaan? Apa saja persiapan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi, Selasa 20 Desember, pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan sachet. Isi lebih banyak, harga cuma Rp1.000. Sekarang lebih untung, beli 2 renceng berhadiah piring cantik. Yuk bikin masakan makin spesial bareng kecap sedap kedelai hitam spesial. Ya, saudara, selamat pagi. Mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami di layar Kompas TV. Kami sedang menghadirkan breaking news untuk sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Hari ini masih sama dengan kemarin, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi ahli, dan hari ini dijadwalkan akan ada ahli hukum pidana
Salah satunya adalah Effendi Saragih dari Universitas Trisakti dan juga seorang psikolog, Reni Kusumowardani, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, akan dihadirkan dan akan digali keahliannya dalam rangka melihat apa saja yang mungkin menjadi aspek keahlian mereka yang bisa mengungkap menjadi terang benderang upaya-upaya dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini. Dan saya ditemani narasumber saya, ada Dr. Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari UPH, Universitas Pelita Harapan, dan juga Reza Indragiri, pakar psikolog forensik. Mas Reza, Assalamualaikum. Dr. Jamin Ginting, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari Anda berdua juga pernah lah saya meyakini menjadi saksi ahli diminta untuk hadir di dalam persidangan. Nah, biasanya saya ke Bang Jamin dulu, kalau pakar hukum pidana itu apa yang biasanya nanti akan atau ingin digali majelis hakim terutama agar terungkap kasus ini sedemikian rupa? Apa yang ingin diyakinkan? Kan dalam bayangan saya begitu Bang Jamin, majelis hakim kan juga ngerti ya mengenai pidana gitu, tapi apa yang mereka ingin dapatkan begitu, Bang Jamin? Ya, jadi begini Mas Bayu. Sebenarnya untuk pidana ahli itu nanti kelihatannya setelah ahli psikologi, karena dia akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan orang tersebut ya. Tapi yang dijelaskan dalam konteks ahli pidana yaitu keterkaitan antara semua fakta-fakta di persidangan dan juga para ahli yang sudah memberikan keterangannya dengan unsur-unsur pasal-pasal. Saya kasih contoh begini. Unsur pasal di 340 sebagai dakwaan primer, ya, dakwaan 1 primer. Itu kan ada beberapa unsur yang dijelaskan barang siapa, ya, dengan perencanaan, dari perencanaan tersebut, ya, mengakibatkan kematian orang tersebut. Nah, akan dijelaskan oleh pertama sekali sifatnya dogma ya atau doktrin ataupun unsur-unsur pasal. Setelah itu nanti akan dijelaskan terkait dengan ilustrasi. Jadi dalam konteks ahli pidana dia nggak boleh menerangkan tentang fakta hukum. Jadi kalau dia jadi nggak boleh menerangkan tentang kalau ini ada Sambo tanggal sekian melakukan, dia nggak boleh. Dia harus menjelaskan ilustrasi karena ahli itu bukan dimintakan terkait dengan fakta, tetapi pendapat. Ya, jadi pendapat ahli, bukan keterangan ahlinya, tapi pendapat. Nah, pendapat itu dia sampaikan berdasarkan apa? Pengetahuannya. Jadi kalau pengetahuannya sebatas itu, ya harus diterima sebatas itu, nggak boleh dipaksakan. Contohnya dia harus mengatakan A sesuai dengan kehendak dari para jaksa. Contohnya jaksa kalau dia memberikan pendapat yang berbeda, nggak boleh dipaksakan, harus ngomong ini, dan nggak boleh dibilang, Anda ahli nggak punya kualitas gitu ya. Karena memang keahliannya sebatas itu, pengetahuannya sebatas yang dia ketahui. Kalau ada contohnya hal-hal yang dia tidak ketahui, lalu ada penasihat hukum mengatakan, Anda sebenarnya ahli pidana tapi nggak punya pengetahuan tentang ini, itu salah, nggak boleh, dia akan ditegur. Karena apa? Karena ahli itu sebatas tentang kemampuannya. Kalaupun dia tidak mengetahui sesuatu hal, ya itu paling nanti hakim yang menulis ya, ataupun hakim yang akan mempertimbangkan dalam keterangannya. Dan keterangan ahli seperti ini bisa diterima, bisa juga nggak diterima kan oleh hakim. Nggak mengikat. Kalau fakta mengikat begitu. Oh, terbayang. Jadi hanya didengarkan, dan kalau semua didengarkan oleh hakim untuk diambil mana yang lebih akan meyakinkan dirinya sebagai majelis hakim nantinya, untuk di ujungnya nanti kan harus ada vonis, mereka harus teryakinkan begitu, terbayang. Kalau Mas Reza, kalau ilmu psikologi di dalam kaitan sebuah sidang seperti ini, di dalam kasus pembunuhan seperti ini, apa itu yang kira-kira akan digali dari seorang psikolog, Mas Reza? Dalam pemahaman saya, ilmu hukum mengeksplorasi, memahami, dan kemudian ujung-ujungnya adalah menghakimi perilaku manusia. Nah, karena bicara tentang perilaku manusia, maka saya sudah bahwa disiplin psikologi memiliki relevansi yang sangat tinggi.
Namun karena perilaku manusia dalam konteks hukum hingga beberapa segi berbeda dengan perilaku manusia di luar konteks hukum, maka forensiklah yang kemudian menunjukkan relevansinya di situ. Nah, bertemu antara psikologi dan forensik, yaitu bagaimana psikologi bisa berkontribusi bagi otoritas penegakan hukum terkait dengan pemahaman perilaku dan proses mental manusia-manusia dalam konteks hukum. Kalau dalam konteks pidana, berarti kita bicara yang relevan adalah pelaku, korban, saksi, dan juga bahkan aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi nanti hal-hal inilah yang berkaitan dengan perilaku manusia begitu. Yang paling utama dalam kasus pembunuhan biasanya apa yang bisa diungkapkan dari sisi keilmuan seorang psikolog itu? Perilaku seperti apa nanti yang mungkin kalaupun tidak, saya ingin bertanya ya, Mas Reza, kalaupun tidak ditanya, bolehkah memberikan pendapat seorang ahli itu di dalam sebuah persidangan? Bagi saya pribadi, pengalaman saya ya, karena yang memeriksa saya notabene bukan orang psikologi, tapi orang hukum, boleh jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke saya tanda petik relatif sempit, terbatas sekali konteksnya. Ya. Nah, berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terbatas semacam itu, justru saya punya kesempatan untuk memperluas konteksnya. Sehingga dari sisi psikologis tertangkap secara lebih menyeluruh tentang suatu hal yang ditanyakan. Ya. Jadi misalnya, ini dalam diskusi saya dengan sarjana hukum, kata kunci di balik perencanaan adalah ketenangan. Nah, ketenangan di situ barangkali akan lebih relevan dijelaskan duduk perkaranya oleh psikologi. Tapi psikologi barangkali tidak berkutat atau terkunci pada kata pertanyaan, pada kata ketenangan, melainkan menerjemahkan kata itu, menerjemahkan istilah ketenangan itu ke dalam konteks psikologi. Setelah diterjemahkan ke dalam konteks psikologi, baru dielaborasi lebih lanjut. Jadi ketenangan, alih-alih istilah itu yang digunakan oleh psikologi justru diterjemahkan menjadi proses berpikir. Jadi perbedaan antara perencanaan dan bukan perencanaan adalah pada proses berpikir. Nah, proses berpikir itu yang digali. Apa saja yang dipikirkan? Bagaimana proses berpikirnya? Ujung-ujungnya pembuatan keputusannya seperti apa dan seterusnya. Oke, terbayang bagi saya juga bahwa nanti ini dan kalau ada pemirsa Kompas TV yang nanti menyaksikan jalannya sidang, itulah kira-kira yang akan dilakukan. Nah, Bang Jamin, kalau pakar hukum pidana juga dalam artian seperti ini, kalau bisa saja semua sudah mengikuti jalannya sidang kan begitu. Anda juga pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan. Bagaimana itu menjaga agar apa yang disampaikan betul-betul soal keilmuan saja, sehingga kemudian tidak merembet pada a priori atau pendapat pribadi dan lain-lain. Saya ingin tanya, itu sulit nggak terjadi di dalam sidang yang kita mengikutinya begitu intens ini berkaitan dengan kasus pembunuhan Joshua? Apa yang harus dilakukan seorang saksi ahli ketika hadir di dalam persidangan untuk tetap pada keilmuannya nanti, betul-betul yang dibutuhkan saja oleh persidangan, Bang Jamin? Ya, jadi pada prinsipnya ahli pidana atau ahli yang tidak bersentuhan langsung dengan pokok perkara. Jadi begini Mas Bayu, ada beberapa ahli di Indonesia ini yang cara berpikirnya berbeda-beda, atau klasifikasinya ya. Pertama, ahli yang benar-benar sebenarnya ahli yang memeriksa fakta. Contohnya kemarin ada ahli balistik, ahli forensik, ya, ahli itu kan ahli yang memeriksa fakta. Cuma dia memeriksa fakta, tapi juga sebagai ahli menerangkan tentang apa yang dia periksa, begitu. Kalau ahli contohnya psikologi yang nggak pernah memeriksa orangnya, atau ahli pidana, ini bukan ahli, ini ahli murni. Jadi dia nggak bersentuhan langsung dengan apa, nggak pernah dia periksa siapapun ya begitu dalam persidangan. Nah, kalau begini ahli seperti ini, dia sebenarnya harus diberikan juga contohnya berita acara pemeriksaan, dan supaya dia paham kalau nanti dia ke persidangan, dia paham ini yang dia terangkan tentang kejadian apa, perbuatan apa. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau dia nonton di di televisi ya, lalu tapi prinsipnya dia apa yang diterangkannya tidak memihak begitu loh ya, tidak memihak.
ya kalau ada pengaruh terhadap contohnya media, itu suatu hal yang harus ya. BAP juga dia harus baca, kalau enggak dia nggak ngerti nanti apa yang dia terangkan di depan persidangan seperti itu. Nah jadi ahli ini nanti akan menerangkan tentang ya pasal demi pasal ya kalau ahli pidana. Seperti tadi Mas Reza katakan, kalau di pasal 340 perencanaan itu kan nggak ada penjelasannya begitu. Bagaimana perencanaan itu? Baru dikeluarkan nanti doktrin oleh ahli pidana bahwasannya perencanaan itu adalah rangkaian pembunuhan dilakukan dengan waktu yang cukup berpikir untuk melakukan suatu perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Nah, cukup waktu berpikir itu seperti apa? Ada juga yang menambahkan harus dilakukan dengan tenang, alat yang digunakan sudah dipersiapkan, tidak dilakukan dengan seketika. Nah, seperti itulah yang akan diuraikan oleh ahli pidana. Uraian itulah nanti akan dikaitkan dengan kejadian fakta-fakta persidangan, tetapi tidak disebutkan identitas pastinya, cuma seperti ilustrasi gitu loh. Maksudnya seandainya si A melakukan pembunuhan di tempat ini, tempat A, tempat C. Nah, seperti itu. Jadi nggak termakan pemikiran ini sebenarnya yang mau diterangkan fakta yang sebenarnya, bukan, tapi ilustrasi begitu. Jadi gitu. Baik, Bang Jamin, Mas Riza, kita jeda dulu untuk sebentar. Kita akan mengikuti update Kompas TV juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah itu kita akan berbincang lagi. Tetap bersama layar Kompas TV. Indomie Hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype abis kebab rendang mix asik. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Saya Tifal Solesa dalam Kompas Update. 5 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat sudah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini untuk mengikuti sidang lanjutan dengan menghadirkan para ahli. Total akan ada 3 ahli yang bakal bersaksi di muka sidang rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Tadi dalam prosesi kedatangan awal kami melihat kedatangan pertama yakni terdakwa Ferdi Sambo, disusul kemudian dengan terdakwa Richard Eliezer, berlanjut dengan Putri Chandrawati serta Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Total 3 saksi ini rinciannya terdiri dari 2 ahli pidana yakni atas nama Alpi Sahari dan Effendi Saragih serta satu ahli psikologi forensik atas nama Reni Kusumo Wardani. Nantinya sidang masih akan dipimpin oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa. Perkembangannya masih akan kami tunggu, terutama untuk pengamanan sendiri masih terus dikawal ketat oleh otoritas keamanan internal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dari pihak kepolisian. Sekian Kompas Update untuk saat ini dan breaking news akan berlanjut sebentar lagi. Tetap di Kompas TV. Makasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Buat dua Wilgos, cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Ya, saudara, kembali kita di Breaking News Kompas TV untuk sidang lanjutan hari ini untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saya masih bersama Dr. Jamin Ginting, pakar hukum pidana, dan juga Reza Indragiri, pakar psikolog forensik. Mas Reza, Bang Jamin, mungkin kalau majelis hakim tidak bertugas selama intens, kami Kompas TV juga terus menghadirkan breaking news untuk live dari jalannya sidang begitu. Mungkin nggak perlu menghadirkan saksi lagi ya, karena sudah cukup terbuka sebetulnya. Saya udah sebagai majelis hakim dalam tanda petik sudah terwakili sebetulnya dari kuliah-kuliah begitu bahasa saya dari Mas Reza dan juga Bang Jamin. Tapi begini, dalam beberapa hal kan kasus ini ingin dicari terencana atau berencana atau tidak. Nah, hal semacam itu. Beberapa pakar yang kemudian hadir, hukum pidana yang hadir di Kompas TV mengatakan sebetulnya sudah cukup terang benderang bagi majelis hakim begitu. Setuju Bang Jamin Ginting berkaitan dengan ini? Jadi kalau kita kepada fokusnya betul-betul nanti ilustrasi apa kalau begitu dari pakar hukum pidana yang hadir, bahkan ada 2 rencananya sedemikian rupa, atau saya juga ingin tahu dari 5 terdakwa, kita belum tahu persis apakah ini secara keseluruhan atau fokus pada mencari intelektual tokohnya begitu, atau bagaimana hal ini nanti akan dilihat oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum terutama. Bang Jamin. Ya, jadi Mas Bayu begini, keterangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan. Itu yang pertama. Jadi walaupun kita bicara banyak ini cuma sebagai menambah wawasan lah kepada masyarakat begitu. Dan juga, tapi dalam memutuskan suatu perkara, keterangan itu adalah keterangan yang disampaikan di dalam persidangan, termasuk ahli ini. Jadi apa yang ahli sampaikan di dalam persidangan ini, inilah yang menjadi dasar nanti kalau hakim mau mengambil dalam pertimbangan hukumnya, ya, dalam pertimbangan hukumnya. Jadi kalau dalam putusan itu, Mas Bayu, harus disebutkan unsur-unsur pasal tersebut terbukti atau tidak. Nah, unsur-unsur pasal tersebut terbukti atau tidak dikaitkan dengan pasal tersebut akan dikutip keterangan ahli. Contohnya, berdasarkan keterangan ahli Effendi Simbolon hari ini bahwasannya yang dikatakan sebagai suatu perencanaan adalah begini-begini. Jadi, walaupun hakimnya mengerti tentang hukum pidana, tapi kalau nggak dibunyikan sama ahlinya, maka itu dia nggak bisa membuat pendapatnya sendiri, tapi dia mengambil referensi pendapat daripada ahli tersebut begitu. Jadi dalam pertimbangan
majelisnya dia mengutip menurut keterangan ahli pidana, menurut keterangan ahli IT contohnya. Karena Pak Verdi Sambo ini kan perlu ada dua ahli pidana di sini, ahli pidana umum sama pidana IT karena menyangkut OOJ nanti kan, atau dengan undang-undang ITE. Nah, jadi itulah nanti yang akan diterangkan dalam suatu persidangan ini untuk diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangannya. Dan walaupun di luar ahli berbicara, itu nggak bisa dikutip sama majelis, itu hanya bisa sebagai bahan majelis, contohnya sebagai keyakinannya. Keyakinan kan nggak bisa diekspresikan secara langsung kan, tapi bisa diterima. Tapi dia yakin nih, menurut Pak Jamin Ginting begini-begini, dia yakin apa yang saya omongin, tapi dia tidak bisa masukkan dalam pertimbangannya karena saya tidak berbicara di depan persidangan. Gitu, Mas Bayu. Oke, ya. Kalau majelis hakim juga kalau begitu, itu nanti kepada pakar hukum pidana, terutama Bang Jamin Ginting dalam sebuah persidangan, dia akan semua aspek, artinya soal pembunuhannya yang memang sudah diakui oleh terdakwa Verdi Sambo, terutama juga Richard Eliezer, mereka menembak korban begitu, atau juga faktor lain. Berencananya ini juga menjadi penting agar lebih yakin begitu majelis hakim. Dua-duanya ini akan ditanyakan, Bang Jamin. Ya, terkait dengan hal ini tentu dia akan menanyakan mengenai unsur-unsur. Satu, mengenai hukum acaranya. Contohnya hukum acara terkait dengan penetapan barang bukti. Ya, apakah barang bukti ini sah atau tidak sah. Itu akan ditanyakan kepada mereka. Contohnya ini ada nggak unsur, contohnya pasal 55 turut serta, kualitas turut sertanya seperti apa. Nah, kawan ini contohnya FS ini sebagai aktor intelektual ya, jadi mastermind. Dia sebagai aktor intelektual atau mastermind, kira-kira perbuatan seperti ini termasuk nggak dalam kategori aktor intelektual dalam pasal 55, orang yang menganjurkan melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, itu yang harus dijelaskan nanti sama ahlinya berdasarkan pengetahuan ahli bahwa yang dimaksud dengan aktor intelektual dalam pasal 55 begini. Yang dimaksud dengan pembunuhan berencana adalah seperti ini. Nah, nanti itu kalau dikaitkan dengan pertanyaan dari penasihat hukum, dia akan membantahkan. Contohnya, kalau yang begini menurut ahli bagaimana? Kalau yang begini, nanti itu akan ditanyakan, lalu akan dijelaskan begitu ya. Tapi ahli nggak boleh dipaksa untuk mengiyakan atau sesuai dengan kehendak para pihak, nggak boleh. Dia netral karena dia disumpahkan untuk memberikan yang sebenarnya berdasarkan keahliannya, bukan berdasarkan fakta begitu. Ya, terbayang ilustrasinya kita makin dapat sih, Bang Jamin, terima kasih. Nah, kalau psikolog yang hadir di dalam persidangan kali ini, perilaku manusia seperti apa yang saya jadi agak lebih tertarik sebetulnya kepada sikap-sikap ini, karena di sini mungkin nanti akan, ini kan Mas Riza, akan ada bantahan, diberikan kesempatan lah kepada penasihat hukum dan juga terdakwa untuk menanggapi dari saksi ahli. Pasti ada tanggapan-tanggapan yang berbalik lagi mungkin ya. Kalau saksi ahlinya dari jaksa penuntut umum, pasti arahnya mengarahkan sesuai dengan apa yang dihadirkan di dalam persidangan, pasal-pasalnya begitu. Nah, saya ingin nanti bagaimana kemudian apa yang dihasilkan oleh ahli psikolog adalah perilaku yang sebenar-benarnya, yang mungkin tidak bisa dibantah lagi. Selain ada bukti-bukti yang lain ya nanti Mas Reza, tetapi dari sisi keilmuan psikologi itu adakah hal-hal yang sebetulnya apapun tidak bisa dibantah lagi sedemikian rupa karena secara keilmuan begitulah perilaku manusia, misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin nggak terjadi, Mas Reza? Sayang beribu sayang, tidak ada satu teori pun yang berlaku secara universal. Di dalam psikologi saja itu ada sekian banyak mazhab yang boleh jadi punya cara pandang berbeda terhadap persoalan yang sama. Nah, ini pula menjadi salah satu otokritik saya terhadap komunitas psikologi, berarti termasuk terhadap saya sendiri. Bahwa psikologi itu kerap kali digunakan untuk memotret kepribadian seseorang. Dalam hal ini adalah kepribadian korban ataupun kepribadian terdakwa. Nah, anehnya dari potret kepribadian macam itu lantas serta-merta diasumsikan bahwa perilaku pasti sama dengan kepribadiannya. Jadi misalnya
mendiang Brigadir Yosua oleh sejumlah saksi disebut sebagai pemarah, temperamental, suka dugem, bahkan maaf pernah minta dicarikan perempuan. Ya. Ada juga pernyataan bahwa mendiang terindikasi berkepribadian ganda. Semua itu sesungguhnya bicara tentang kepribadian manusia. Terlepas apakah benar potret kepribadian semacam itu, tetapi persidangan ini tidak sedang mencoba menilai kepribadian manusia, tetapi lebih pada menilai perbuatan atau perilaku manusia. Jadi, potret kepribadian macam apapun itu yang disajikan kepada majelis hakim, baik sekali lagi terkait dengan potret kepribadian korbankah atau potret kepribadian terdakwakah, sepatutnya perilaku tidak dipukul rata akan sama persis dengan kepribadiannya. Seseorang yang berkepribadiannya serba negatif, tapi bisa saja kemudian berperilaku positif. Atau sebaliknya, seseorang dengan kepribadian yang positif bisa saja bertindak tanduk negatif. Nah, persidangan mempersoalkan yang mana? Jelas, persidangan tidak mempersoalkan kepribadiannya, tapi lebih mempersoalkan pada perilakunya. Karena itulah yang diuji selama persidangan berlangsung. Ya, nah inilah yang nanti akan coba digali sedemikian rupa oleh majelis hakim terutama. Kalau menurut Mas Reza, majelis hakim dan jaksa penuntut umum ini akan lebih mencoba untuk menggali perilaku manusia dari sisi pembunuhannya yang memang sudah terjadi, dan sekali lagi itu sebenarnya sudah diakui, tetapi apakah juga kepada perilakunya sedemikian rupa sampai ke motif mengapa sampai melakukan tindak kriminal tersebut dengan terencana, misalnya seperti itu. Nah, inikah yang akan dicoba untuk digali dari seorang psikolog, perilaku manusianya sedemikian rupa untuk meyakinkan majelis hakim terutama untuk menjatuhkan vonis nanti, Mas Riza? Justru perkiraan saya, hadirnya ahli psikologi di persidangan hari ini justru tidak berkutat pada pertanyaan serba-serbi tentang pembunuhan berencana itu. Kenapa? Karena yang saya pahami adalah keterlibatan psikologi forensik dalam kasus ini berawal dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Yang pada saat itu, masih ingat saya, menyimpulkan diduga kuat. Ada kata kuat di situ. Diduga kuat telah terjadi. Pada saat itu istilah yang digunakan seingat saya adalah pelecehan seksual. Atau secara umum kekerasan seksual. Dan rekomendasi dari Komnas HAM atau Komnas Perempuan adalah mendorong Mabes Polri untuk mendalami hal ihwal terkait dengan dugaan kuat pelecehan seksual tersebut. Barulah kemudian Barreskrim Mabes Polri melibatkan otoritas keilmuan psikologi forensik. Jadi yang saya bayangkan, andaikan hari ini ada hasil pemeriksaan yang disodorkan ke majelis hakim, ada pendapat-pendapat ilmiah dari sudut pandang psikologi forensik yang didiskusikan di ruang sidang ini. Pikiran kuat saya bukan pada masalah pembunuhan berencananya, tapi berbelok ke arah masalah dugaan kuat tentang kekerasan seksual. Kalau memang ke arah sana diskusinya, sedikit banyak hitung-hitungan di atas kertas ini akan menguntungkan pihak terdakwa. Karena pihak terdakwa lah yang selama ini punya kepentingan besar untuk menunjukkan kepada dunia dan meyakinkan majelis hakim bahwa pembunuhan berencana atau dakwaan tentang pembunuhan berencana ini bermula dari adanya peristiwa pidana pendahuluan, yaitu kekerasan seksual, spesifik perkosaan yang disebut-sebut oleh terdakwa PC telah dilakukan oleh korban. Aneh ya kalimat saya ya? Adanya dugaan kuat tentang perkosaan yang dialami atau diklaim telah dialami oleh terdakwa dilakukan sebelumnya oleh korban. Jadi kalimatnya memang terbolak-balik, tapi itulah kenyataannya. Bahwa sekali lagi seiring dengan adanya rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, posisi PC dan mendiang Brigadir Yosua itu bisa terombang-ambing ke sana kemari. Kita akan memotret masing-masing dari mereka sebagai pelakukah, atau sebagai korbankah, atau punya status ganda. Atau punya status ganda. Ini itu bisa dijawab dalam kapasitas seorang ahli, kesaksian ahli, seorang psikolog di dalam persidangan. Boleh sampai ke sana nanti sebetulnya, Mas Riza? Kalau kita sebatas bicara tentang pembunuhan berencana, posisi mereka sudah terang benderang. Persidangan ini memposisikan PC dan FS misalnya sebagai terdakwa. Orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana.
Sementara yang Brigadir Yosua diposisikan sebagai korbannya. Tapi ketika kita bicara tentang dugaan kuat kekerasan seksual, dugaan kuat perkosaan, maka posisinya berbalik. Bahwa PC adalah diduga atau mengklaim sebagai korbannya, dan Yosua justru diposisikan sebagai pelakunya. Jadi terbalik. Lantas bagaimana hakim akan bisa menguraikan ini? Saya tetap membangun optimisme bahwa keterangan para ahli mudah-mudahan berfokus pula pada pembunuhan berencananya. Jadi diskusi spesifik terkait dengan psikologi forensik tidak berkutat saja, membelok sepenuhnya ke sisi dugaan keperkosaan, tetapi juga tentang pokok perkara yang sesungguhnya, yaitu pembunuhan berencana. Bang Jamin, kalau nanti kita bicara soal akan digali oleh majelis hakim dan juga mungkin jaksa penuntut umum berkaitan dengan perilaku manusianya para terdakwa ini, berarti sebetulnya nih akan saling terkait ya antara saksi ahli psikologi dengan pakar hukum pidana. Karena apa yang dijelaskan oleh Mas Reza itu kan nanti dicari sedemikian rupa untuk pasal pidananya. Walaupun untuk kasus ini kita kan soal pembunuhan, yang pembunuhannya apakah dipastikan berencana atau tidak, walaupun tadi dijelaskan oleh Mas Reza juga sudah cukup terang benderang. Tetapi menggali kepada motif, nanti bisa terbalik situasinya nih, Ibu PC bisa menjadi korban sedemikian rupa. Sampai sejauh mana itu nanti pengadilan ini bisa melihat ini semua dan kemudian membuat persidangan ini mungkin harus berlanjut ke kasusnya akan sangat berbeda atau ada sidang lanjutan sedemikian rupa atau bagaimana? Ini kita berandai-andai mungkin, tetapi kelanjutan seperti ini kalau fakta-fakta terungkap dalam persidangan seperti ini nanti dan mungkin kuat begitu, itu bagaimana, Bang Jamin? Ya, Bang Bayu, jadi ini saya pernah beberapa kali yang menjadi pertanyaan dan juga kuasa hukum pernah menanyakan juga dalam media-media bersama saya terkait dengan motif. Apakah motif perlu nggak dibuktikan dalam suatu pembuktian di pengadilan, begitu kan? Nah, motif itu saya beberapa kali mengatakan motif itu memang perlu untuk diungkapkan di dalam persidangan karena apalagi pembunuhan berencana secara psikologis pasti orang berkata kalau orang melakukan pembunuhan, pasti ada alasannya dia membunuh. Pembunuhan seketika, karena bela paksa atau segala macam kan, yang otomatis yang dilakukan seperti di Bekasi, bela paksa begal begitu. Nah itu enggak, motif itu cuma melakukan pembelaan. Tapi kalau perencanaan, pasti ada alasan orang untuk melakukan pembunuhan begitu. Nah alasan itulah yang disebut dengan motif. Tetapi apakah motif ini dapat mempengaruhi seseorang dibebaskan dari suatu tindak pidana pembunuhan berencana? Tidak, kalau tidak terbukti begitu. Karena motif itu merupakan petunjuk saja bagi hakim, dia membunuh itu alasannya apa? Balas dendam. Atau alasannya apa? Dia benci. Atau alasannya apa? Dia nggak mau ketahuan kalau itu anak yang dilahirkannya dari perselingkuhan. Nah itu semua itu kan sebagai suatu rangkaian yang harus diungkapkan di dalam suatu persidangan. Nah, bagaimana? Apakah ini sebagai suatu klasifikasi pidana tersendiri atau cukup aja disampaikan? Cukup disampaikan. Tapi kalau menjadi suatu pidana tersendiri, dia harus melaporkan itu supaya apa? Supaya alasan pembenar dia melakukan suatu perbuatan pidana. Bisa nggak dijadikan itu? Nggak bisa dalam kasus ini, karena dia nggak mengajukan laporan. Contohnya kasus inilah dituduh pemerkosaan. Pemerkosaan itu kan 285 itu pasal tersendiri, beda dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual ada, itu beda sendiri. Jadi kalau 285 pemerkosaan, dia harus dibuktikan di depan persidangan tersendiri. Tapi kalau itu menjadi motif, alasan dia melakukan pembunuhan sekarang, boleh-boleh saja. Bisa hakim meyakini, ya, bukan dibuktikan, meyakini, ya, hakim meyakini itu. Nah, tapi itu tidak merupakan dasar untuk menghapuskan suatu perbuatan pidana karena nanti ahli menerangkan tentang unsur-unsurnya, unsur-unsur pasalnya. Apakah unsur pasalnya itu benar-benar terbukti, sedangkan motif itu di luar daripada unsur-unsur pasal.
Oke, terbayang Bang Jamin dan juga Mas Reza. Kita break sebentar, jeda. Setelah itu kita kembali lagi untuk obrolan kita. Terima kasih. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kembali di Breaking News Kompas TV, sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Joshua masih bersama narasumber kami pakar hukum pidana Dr. Jamin Ginting dan juga Reza Indragiri, pakar psikolog forensik, dan kami sampaikan bahwa para terdakwa 5 orang sudah hadir semua dan sedang berada di ruang transit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Direncanakan akan dimulai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini, sidang hari ini. Mas Reza, kalau kita bicara soal motif, memang kita nggak pernah ada habisnya, dan walaupun saya mendapatkan masukan dari Anda, dari Bang Jamin Ginting, pakar yang lain yang semua hadir ketika menjadi narasumber di Kompas TV, bahwa untuk kasus ini motif hanya diangkat sedemikian rupa untuk meyakinkan majelis hakim. Bukan tidak penting, tetapi apakah terjadi pembunuhan dan siapa pelakunya dan segala sesuatunya sebetulnya sudah cukup terang benderang. Kira-kira begitu pemahaman saya sebagai awam berkaitan dengan kasus hukum ini gitu, atau ilmu hukum. Tetapi susah memang saya membayangkan kalau kita tidak kemudian bertanya, kenapa ya? Kenapa sampai membunuh ya? Kira-kira kan begitu pertanyaan kami ini sebagai anggota masyarakat begitu. Nah, motif ini selama ini masih dipegang teguh oleh terdakwa Ferdy Sambo karena dia emosional karena apa yang terjadi terhadap istrinya, Ibu PC. Ibu PC ada pelecehan seksual atau perkosaan sedemikian rupa dari korban Joshua. Nah, hal semacam ini diharapkan
bisa terungkap cukup terang berkaitan dengan di publik, begitu Mas Reza. Ini kan orang bicara Ibu PC ini bohong atau tidak sih gitu, dan apakah dengan hadirnya saksi-saksi ahli, betul kali ini dari jaksa penuntut umum, dan mungkin nanti juga ada saksi ahli yang mengambil aspek yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, seperti Anda katakan, bisa berubah lagi nih situasinya bagi kami publik yang ikut mengikutinya di persidangan. Bisa saja ada ahli forensik lain yang menyampaikan hal yang berbeda dari saksi ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nanti ada saksi ahli dari penasihat hukum misalnya. Nah, semacam ini kan mungkin terjadi. Tapi bagi saya adalah bagaimana majelis hakim nanti bisa meyakini bahwa terjadi atau tidak. Dan hal semacam ini kan rasanya dengan sudah tidak adanya korban karena sudah meninggal dunia, perilaku bohong atau tidak begitu, ini cuma ahli forensik tampaknya atau psikologi forensik yang mungkin mampu mengungkap perilaku-perilaku ini berkaitan dari jalan pasca kejadian, jalannya sidang dan lain-lain. Nah, catatan-catatan seperti inikah yang mungkin juga terungkap sedemikian rupa, Mas Reza? Saya membayangkan hari ini ada kepeningan di kepala jaksa penuntut umum, khususnya ketika memeriksa ahli dari psikologi forensik, psifor. Kenapa saya katakan boleh jadi ada kepeningan, ada kebingungan? Karena situasinya adalah paradoks. Situasi paradoks yang saya maksud adalah mindset jaksa penuntut umum adalah memberatkan terdakwa. Ya. Mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwalah pihak yang harus bertanggung jawab, dia yang sepenuhnya harus memikul pertanggungjawaban itu. Dan karena sempurna pertanggungjawaban ada pada diri dia, maka hukuman pun harus seberat-beratnya. Itu mindset cetakan asli jaksa penuntut umum seperti itu. Ya. Tetapi ahli psikologi forensik yang dihadirkan hari ini, berikut laporan pemeriksaan yang akan disodorkan ke majelis hakim, berdasarkan pemberitaan media yang saya simak, justru istrinya berpotensi meringankan terdakwa. Sementara ahli psikologi forensik ini dihadirkan oleh jaksa. Jadi membingungkan. Ahli dihadirkan oleh jaksa dengan tanda petik misinya adalah memberatkan terdakwa, tapi hasil kerja ahli berupa laporan pemeriksaan isinya justru meringankan. Nah, bagaimana kemudian jaksa penuntut umum bisa memposisikan dirinya secara tepat dalam proses tanya jawab yang jitu dengan ahli yang satu ini? Mari kita bayangkan. Kalau ternyata pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum justru memberikan tanda petik kesempatan bagi ahli untuk mengelaborasi laporan pemeriksaan yang notabene meringankan terdakwa, kemudian penasihat hukum terdakwa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang niscaya mengarah pada peringanan terdakwa, itulah situasi yang sangat diinginkan oleh terdakwa. Tidak ada lagi pihak yang kemudian akan menyudutkan dirinya. Tidak ada lagi pihak yang akan memberatkan dirinya. Tidak ada lagi pihak yang akan membuat kursi itu terasa panas akibat pertanyaan-pertanyaan yang memperberat kemungkinan hukuman bagi dirinya. Baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, jangan-jangan justru akan mengajukan pertanyaan yang segendang sepenarian, yaitu mengarah pada peringanan nasib terdakwa. Ya, Mas Reza bisa bayangkan kepada saya dan juga pemirsa di posisi mana kemudian seorang ahli psikologi forensik itu justru bisa meringankan, kalau boleh pakai ilustrasi misalnya, Mas Reza? Sebetulnya ahli tidak punya relevansi sama sekali, tidak punya kepentingan sama sekali untuk meringankan atau memberatkan siapapun. Kasar kata, pengadilan ini bubar sekalipun tidak ada persoalan dengan itu. Tapi satu-satunya kepentingan ahli adalah membantu pihak-pihak terkait, khususnya majelis hakim, untuk memahami persoalan ini secara lebih terang benderang dari sudut pandang ilmu non-hukum. Karena hukum pun tidak akan murni atau sepenuhnya bisa memahami setiap persoalan. Nah, pada situasi semacam itulah kehadiran atau kontribusi dari disiplin lain sangat dibutuhkan. Dalam hal ini kontribusi dari psikologi forensik. Apakah kemudian penjelasan-penjelasan atau pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ahli itu meringankan atau memberatkan? Sangat tergantung pada pertanyaan yang diajukan. Kalau satu pihak
misalnya jaksa penuntut umum semestinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarah pada pemberatan terdakwa, maka ahli yang netral boleh jadi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang diinginkan sesuai dengan selera jaksa. Atau sebaliknya, ketika pengacara atau penasihat hukum terdakwa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada peringanan terdakwa, ahli yang netral pun bisa saja akan ke sana. Walaupun kemudian jangan ditafsirkan ahli ini tidak punya pendirian. Ahli ini terombang-ambing ke sana kemari, tidak. Tetapi sekali lagi ahli semata-mata menyampaikan pendapat berdasarkan perspektif keilmuan yang dia punya. Ibarat pisau tergantung apakah pisau ini akan dipakai untuk kepentingan memasak atau kepentingan bercocok tanam, itu silakan setiap orang akan menentukan. Apakah bingkai teori ini akan dimanfaatkan oleh jaksa dengan misi pemberatan terdakwa, ataukah dimanfaatkan oleh penasihat hukum dengan misi peringanan terdakwa, silakan saja. Baik, oke. Bang Jamin, kalau dari sisi, saya ingin tahu sedemikian rupa kalau dari hukum pidananya begitu, dari ilmu hukum pidana, mungkinkah kemudian nanti kita bisa mengetahui sedemikian rupa? Kalau sekarang sih mungkin kita terbawa kepada mendengarkan di persidangan dari para saksi ahli, terutama misalnya saya harus berbalik beberapa hari yang lalu berkaitan dengan hasil tes kebohongan sedemikian rupa. Nah, hal semacam itu kan membuat kita berpikiran, oh tampaknya terdakwa FS dan Ibu PC berbohongnya banyak, sedemikian rupa kita awam melihatnya. Tapi kan apakah ini kemudian nanti betul-betul bisa terbukti sedemikian rupa? Bagaimana membuktikannya? Saya agak sedikit balik lagi ke situ, tetapi dari sisi hari ini akan ada ahli hukum pidana yang melihat ini semua sedemikian rupa. Apakah ini bisa membantu nanti persidangan terutama? Kalau kami kan hanya kemudian mengikuti, mendengarkan sebagai awam, tapi saya membayangkan itulah yang kemudian a priori inilah yang terbawa di dalam dari persidangan itu, begitu sedemikian rupa kepada kita, kepada majelis hakim juga sebenarnya. Nah, apakah ini akan makin menguat? Oh iya ini berbohong, atau jadi ragu-ragu lagi? Bisa juga ya si terdakwa ini benar. Nah, hal semacam itu. Apakah dengan kehadiran saksi-saksi ahli ini itu akan menguat ke satu sisi atau justru ke tengah-tengah lagi sehingga kemudian kita nanti betul-betul menunggu vonis dari majelis hakim? Bang Jamin, berkaitan dengan dari sisi hukum pidana ya. Ya, jadi Mas Bayu, yang Mas Bayu tanyakan itu nanti akan adalah pertanyaan dari kuasa hukumnya PC dan juga FS, Pak, Mas Bayu. Itu akan dia tanyakan itu. Apakah kekuatan hukum daripada tes lie detector ya? Nah, apakah bisa digunakan atau enggak, saudara ahli? Gitu. Nah, itu yang akan menjadi justru pertanyaannya. Saya nggak mengajari mereka, ya, tapi kelihatannya Mas Bayu seperti Mas Bayu sampaikan itulah nanti akan ditanyakan. Nah, apakah seseorang yang tidak ada saksi yang menerangkan bahwasanya dia melihat, ahli bisa nggak terangkan apakah bisa dijadikan sebagai dasar dia pelaku atau memenuhi unsur niat jahat begitu. Itu semua terkait dengan keadaan-keadaan tidak melihat, lalu tidak ada bukti yang ada DNA di senjata. Nah, itu akan ditanyakan apakah saudara menurut ahli apakah orang seperti itu dapat dikatakan telah melakukan suatu penembakan? Ya, nah itu akan ahli akan berkatakan terkait dengan keadaan-keadaan memasuki unsur-unsur pasal tadi, contohnya perencanaan tersebut, membunuh tersebut. Nah, itu akan ditanyakan. Nah, kalau jaksa, dia akan menguraikan perbuatan dengan unsur pasal-pasal yang ada. Nah, nanti pasti ahli akan menerangkan, oh, fakta-fakta itu memenuhi unsur. Contohnya perencanaan, unsur pembunuhan, dan juga nanti termasuk unsur-unsur terkait dengan perintangan, kalau khusus dengan perintangan ya, terkait dengan itu masuk seperti itu begitu. Nah, ya jadi ini yang dikatakan Mas Reza tadi, jenis pertanyaan yang akan dijawab ahlinya diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum, tapi jawaban seorang ahli yang betul-betul di tengah berdasarkan keilmuannya itu bisa saja sedemikian rupa dimanfaatkan juga oleh terdakwa. Itu sangat mungkin terjadi dalam persidangan, begitu ya?
Bang Jamin? Ya, sangat bisa karena ahli ini kan dalam KUHP itu dikatakan ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat suatu perkara menjadi terang. Menjadi terang apa? Berarti kan dulu keadaannya tidak dapat diketahui, agak gelap bagaimana nih. Jadi diterangkan sama ahli ini sehingga lebih terang apa yang dimaksud dengan klausula tentang perencanaan, pembunuhan tidak berencana seperti apa. Nah, bukan hanya konteks pasalnya saja, tetapi konteks tentang pembuktian di persidangan, termasuk bagaimana tata cara yang benar mendapatkan alat bukti, apakah alat bukti ini dapat digunakan di dalam persidangan, apakah ini enggak, apakah dalam memberikan keterangan seperti ini bisa atau tidak. Nah itu semua nanti ahli jelaskan tentang itu. Jadi nggak bisa sebenarnya, memang ada ahli hukum pidana, ada hukum acara pidana, dan ITE untuk menerangkan. Tapi biasanya kalau saya ada sekaligus gitu, bisanya hukum pidana dan hukum acara pidana, karena pengetahuannya itu sangat erat dan berkaitan begitu. Itu boleh dilakukan begitu, Mas Bayu. Oke, ya terbayang. Saya mau sedikit kemudian membayangkan lagi kalau kita agak sedikit berkutat pada FS dan Ibu PC gitu. Saya ingin melihat kepada para ajudan. Dan juga ada Kuat Ma'ruf, ada Ricky Rizal, ada juga Eliezer. Mas Reza, berkaitan dengan perilaku ini, semua orang sekarang menunggu. Kalau saya sedikit fokus pada Eliezer, nanti juga ke Bang Jamin begitu ya. Anda juga sudah pernah sih menjelaskannya, tapi apakah hari ini dengan hadirnya seorang saksi psikologi juga berkaitan dengan apa yang dilakukan Eliezer, bahwa dia di bawah perintah sedemikian rupa, orang sudah menduga bahwa ada kemungkinan dia dihukum ringan, bahkan mungkin bebas Eliezer. Nah, hal semacam ini saya belum dengar berkaitan dengan hal terkait dengan Eliezer sebagai justice kolaborator diajukan terutama oleh jaksa penuntut umum kepada para saksi ahli yang diajukannya. Nah, hal semacam ini mungkin saja dalam beberapa hari terakhir di mana jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi ahli akan diangkat juga, Mas Reza? Ya, kepentingan Richard Eliezer dalam persidangan ini adalah ya maksimal bisa bebas murni gitu. Atau paling tidak kalau bukanlah bebas murni, peringanan hukuman gitu. Karena toh pasal yang didakwakan kepada dia sama dengan terdakwa lainnya, yaitu 340 alias pembunuhan berencana. Sama saja ancaman pidananya, yaitu bahkan sampai hukuman mati dan seumur hidup, jadi sama gitu. Tetapi keinginan Richard Eliezer untuk mengatakan, yang mulia, bahwa saya ini melakukan ini karena di bawah tekanan. Tentu klaim itu tidak akan serta-merta ditelan bulat-bulat oleh majelis hakim. Majelis hakim juga perlu menguji seberapa jauh pembelaan diri atau klaim tersebut bisa meyakinkan kita semua bahwa Richard Eliezer melakukan perbuatan atau penembakan terhadap mendiang Brigadir Yosua tak lain tak bukan memang karena berada di bawah tekanan. Nah, dari sudut pandang psikologi forensik, maka tahap demi tahap pengujiannya, dengan kata lain, proses berpikir hakimnya akan melewati 3 tahap. Ada 3 fase. Pada tahap pertama, hakim berusaha menakar terlebih dahulu. Ini yang disebut oleh Richard Eliezer sebagai situasi tekanan itu memang objektif ada atau subjektif belaka. Pertama, kalau ternyata hakim teryakinkan, ternyata tekanan itu memang objektif ada, masuklah ke tahap yang kedua. Yaitu, adakah, betapapun tekanannya objektif ada, tetapi pada saat yang sama, adakah kesempatan, peluang, kemungkinan, instrumen, atau apapun itu yang dimiliki oleh Richard Eliezer untuk lepas dari situasi tekanan tersebut? Itu jangan-jangan sama sekali tidak ada. Yang kedua, kalau tahap kedua juga hakim berhasil menakar, misalnya tidak ada kesempatan, tidak ada kemungkinan, tidak ada kemampuan atau apapun itu yang membuat Richard Eliezer bisa lolos dari situasi tekanan tersebut, maka tahap ketiga pengujiannya adalah apa gerangan, resiko yang akan dialami oleh Richard Eliezer andaikan dia lari dari situasi tekanan tersebut. Resikonya. Kalau resikonya misalnya sepele, tentu tidak masuk akal juga kalau kemudian Richard Eliezer terus-menerus mengatakan saya berada di bawah tekanan, saya berada di bawah tekanan. Sementara kalau dia membangkang terhadap tekanan, maka resikonya dia hanya apa? Misalnya hanya dipukul saja kepalanya dengan tangan kosong gitu. Itu kan berarti relatif sepele. Tapi andaikan
pada tahap ketiga ini, hakim juga bisa memastikan bahwa Richard Eliezer akan menghadapi sebuah resiko yang amat sangat berat, bahkan mungkin resiko maut apabila dia membangkang atau melarikan diri dari tekanan tersebut, maka sempurna. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dalam proses berpikir hakim, dalam tahap demi tahap pengujian klaim tersebut, hakim akan sampai pada sebuah simpulan. Benar bahwa Richard Eliezer berada di bawah tekanan, dia tidak mampu untuk menghindar, dan dia justru akan berhadapan dengan resiko yang sangat buruk apabila dia melarikan diri atau melawan tekanan tersebut. Dengan kata lain, dengan simpulan sedemikian rupa, maka posisi atau status sebagai justice collaborator yang mendapatkan peringanan sanksi akan sangat mungkin tinggi probabilitasnya. Oke. Terbayang, Mas Riza, itu berkaitan dengan salah satu ajudan begitu yang dianggap ikut serta sedemikian rupa di dalam pembunuhan ini. Bang Jamin, selain Eliezer kan juga dari Ricky Rizal ada Kuat Ma'ruf begitu. Nah, dari situasi-situasi seperti ini, apakah mungkin nanti akan, saya menyebutnya apa ya, terlihat seberapa besar keterlibatannya, tingkatan keterlibatannya dalam kata-kata ikut sertanya itu dalam pembunuhan ini. Sedemikian rupa majelis hakim akan bisa mengklasifikasi. Bang Jamin? Ya, jadi yang di tempat kejadian itu waktu melakukan suatu perbuatan pidana hanya ada RR, FS, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Ibu PC di dalamnya. Iya. Nah, jadi klasifikasinya itu penembaknya udah jelas. Ya, ada Baradae. Satu lagi penembak terakhir yang disangkal, ya. Dan juga forensik sudah mengatakan ada penembak di belakang kepala. Berarti belakang kepala ya dengan tembakan 5 ternyata ada lebih dari 5 tembakan ya, ada 6 atau nah itu berarti ada penembak terakhir. Nah, penembak terakhir itu menurut keterangan Baradae FS. Ya, lalu Kuat Ma'ruf dan lain mengatakan saya juga takut ditembak. Berarti takut ditembak, mungkin dia melihat juga FS pegang tembak begitu kan. Itu kan suatu keyakinan hakim nanti akan muncul di situ begitu. Nah, dengan keadaan seperti ini kategorinya ya kategori pertama aktor intelektual dan dia eksekutor, berarti tembakannya lebih hukumannya lebih besar. Baradae yang menembak tetapi dia mengungkapkan suatu perbuatan pidana, tentu hukumannya ada tapi bisa dapat keringanan karena GC ya. Lalu Kuat Ma'ruf atau RR memberi keterangan berbelit-belit, memberatkan karena berbelit-belit kan, mengungkapkan tidak berterus terang. Nah, mereka bisa jadi hukumannya lebih berat lagi dari Baradae walaupun eksekutor karena dia berbelit, tidak terus terang, tidak mengungkapkan. Nah, seperti inilah klasifikasinya nanti akan ditanyakan juga kepada ahlinya. Kalau seperti ini bagaimana? Menurut pasal 55 sebagai turut serta bersama-sama atau menyuruh melakukan. Nah, nanti akan ditanyakan klasifikasi seperti itu. Tapi dari kelihatan perbuatannya itu adalah kalau Baradae dengan FS itu orang yang menganjurkan melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, kalau nanti masuk ke Baradae RR dan Kuat Ma'ruf bersama-sama mediator. Mediator. Kalau ini with blocker, menyuruh menghancurkan melakukan tindak pidana. Dan klasifikasi itu hukumannya beda-beda, Mas Bayu begitu. Ya. Oke, terbayang bahwa ini nanti akan muncul semacam klasifikasi itu, majelis hakim pasti akan bisa melihat ini semua. Kita jeda sebentar, setelah itu kita kembali lagi untuk Breaking News Kompas TV. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kita mesti bikin sesuatu nih, Fit masih ada nih. Gas. Terkena virusmu, bisa-bisa membunuh diriku, bikin sakit body, terus masuk isolasi. Balikin, oh balikin body gue kayak dulu lagi. Pakai masker, juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Balikin, oh balikin kehidupanku
bikin gue bebas COVID. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kejaksaan Agung RI melalui bidang intelijen kejaksaan terus melakukan berbagai upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan tindak pidana demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Apa fungsi dan tugas bidang intelijen kejaksaan? Apa saja persiapan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi, Selasa 20 Desember, pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di bagian akhir mungkin saya menghadirkan breaking news sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang hari ini akan berlangsung lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menghadirkan saksi-saksi ahli yang diajukan jaksa penuntut umum, ada pakar hukum pidana dan juga pakar psikolog forensik yang nanti akan hadir. Dan kita lihat persiapannya sekarang di ruang sidang utama di PN Jaksel, para penasihat hukum sudah bersiap. Kemudian jaksa penuntut umum juga sudah bersiap, teman-teman dari media juga sudah. Nah, ini kita lihat dari sisi pandang meja hakim, teman-teman media dan juga warga masyarakat yang ingin menyaksikan langsung jalannya sidang, tetapi sangat terbatas. Anda melihat kursinya sangat terbatas, tetapi media boleh menyiarkannya secara langsung, termasuk Kompas TV. Dan nanti media dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan sidang. Setelah sidang nanti akan berjalan sekitar pukul 10. Para terdakwa sudah hadir, kita belum mengetahui, tapi saya meyakini para saksi ahli biasanya juga sudah bersiap di ruang transit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, masih ada narasumber saya, pakar hukum pidana Dr. Jamin Ginting dan juga pakar psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, sebagai sebuah bagian akhir ya dari obrolan saya dengan Mas Reza dan juga Bang Jamin menjelang jalannya sidang jam 10 nanti. Sebagai sebuah tebakan saja, ahli psikologi forensik nanti ini akan dibawa kemana oleh jaksa penuntut umum? Satu, sudah pas, maksud saya bukan dibawa kemana, tetapi akan lebih banyak ditanya soal apa begitu. Dan kemudian majelis hakim akan lebih banyak bertanya soal apa. Karena kan mungkin majelis hakim agak lebih umum, sebenarnya sudah tahu bagaimana kasus ini akan seperti apa dan bagaimananya berkaitan dengan kasusnya atau pembunuhan berencananya. Nah, menurut Anda, pakar psikologi forensik ini akan banyak berkutat di pertanyaan mengenai apa dari sisi keilmuannya? Tebakan saja, Mas Reza. Hitung-hitungan di atas kertas, kehadiran ahli dari psikologi forensik ini yang notabene dihadirkan oleh jaksa penuntut umum justru berpotensi menguntungkan pihak terdakwa. Apabila ruang persidangan itu semata-mata diisi dengan lalu lalang pertanyaan hal ihwal terkait dengan dugaan perkosaan. Itu sebabnya tadi saya katakan, mudah-mudahan seluruh pihak
terutama sekali majelis hakim, tidak terlepas dari pokok persoalan utama dalam persidangan ini, yaitu pembunuhan berencana. Karena itu sangat penting kiranya, bahkan mutlak harus dilakukan tanda petik pengujian terhadap ahli terkait dengan wawasannya, pengetahuannya, kontribusi keilmuannya dalam memahami pembunuhan berencana dan segala lika-likunya. Kalau ternyata ahli tidak cukup memberikan wawasannya terkait dengan pokok persoalan itu, maka hemat saya alangkah bijaknya andaikan nantinya dihadirkan ahli psikologi forensik lainnya yang sungguh-sungguh bisa memberikan kontribusi secara lebih signifikan dalam memahami hal ihwal terkait dengan pembunuhan berencana. Bukan tentang dugaan kekerasan atau pelecehan atau perkosaannya. Baik, baik, ya. Kira-kira itu apa yang akan terjadi mungkin ya sebagai sebuah tebakan dari Mas Reza, dan juga mudah-mudahan itu yang terjadi sedemikian rupa untuk terang-benderang kasus ini. Bang Jamin, kalau Anda menebak ahli hukum pidana kali ini akan berkutat soal apa? Mungkin hanya ingin mempertegas saja dan lain-lain, terutama dari majelis hakim. Bang Jamin. Ya, saya kira ahli pidana ini banyak sekali, Mas Bayu, nanti akan ditanya paling lama ini. Karena untuk mengungkapkan pasal 340, 338, 48, 33 ITE, saya nggak tahu. Mungkin nanti dia untuk ITE akan terpisah ya, karena ini kan kait dari ahli untuk para 340 dan 338. Nah, jadi ini harus digali apakah untuk pembuktian di 340 dan 338 ini yang nantinya akan sangat signifikan. Dan ini paling banyak nanti adalah penasihat hukum, karena penasihat hukum ini kan ada 4 ya terdakwanya. Jadi ini nanti mereka satu persatu akan uraikan peran mereka masing-masing, apakah memenuhi unsur pasal 55 atau enggak. Apakah di 340 apakah ada alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi mereka untuk bisa bebas dari jerat hukum itu, seperti itu ya. Itu nanti sangat signifikan ini. Kita mereka akan bertanya banyak sekali kelihatannya nanti. Kita lihat aja nanti kita bahas satu persatu setelah mereka beri keterangan, Mbak. Iya, kira-kira begitu. Saya jadi mengerti mengapa kemudian saksi ahli dari hukum pidana ini bahkan ada 2 rencananya. Mungkin akan ada pemisahan sedemikian rupa untuk pasal-pasalnya. Baik, Dr. Jamin Ginting, Mas Reza Indragiri, terima kasih obrolan kita pagi ini. Menambah wawasan lagi mengenai hukum dan persidangan di Indonesia. Kita ketemu lagi. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kami akan teruskan lagi Breaking News Kompas TV. Ada satu informasi penting yang juga mungkin akan muncul di Breaking News Kompas TV. Serah terima jabatan dari Panglima TNI yang akan berlangsung di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Selain sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Saya Bayu Sutiono pamit lebih dulu dari Breaking News. Bentar lagi ada Glenis Oktania yang akan meneruskan layar Kompas TV dengan Breaking News Kompas TV. Kami jeda dan sesaat lagi sekali lagi Glenis Oktania akan meneruskannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All new Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin balikin kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat,
segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenny Soptania. Saudara, hari ini rencananya akan ada serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo Margono langsung dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sejumlah pasukan tengah bersiap untuk acara serah terima jabatan Panglima TNI. Rencananya hari ini akan ada serah terima jabatan dan juga pengarahan terakhir dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo Margono yang sebelumnya kemarin telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hari ini juga rencananya selain ada pengarahan terakhir, Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima baru akan memberikan pengarahan kepada seluruh jajarannya untuk bisa memaksimalkan arahan dari Presiden Joko Widodo. Dalam catatan kami, Kompas TV, ada sejumlah hal yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Laksamana Yudo Margono. Di antaranya adalah tugas untuk menjaga kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, dan juga menjaga kepercayaan publik terhadap TNI. Hal ini berkaitan dengan tahun politik pada 2024 mendatang. Laksamana Yudo Margono, Panglima TNI yang baru, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Lahir di Madiun 26 November 1965, pernah menjabat sejumlah posisi, diantaranya adalah Panglima Komando Armada 1, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, dan juga yang terakhir sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Yudo Margono memiliki sejumlah program yang disampaikan juga dalam uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan beberapa waktu lalu di depan Komisi 1 DPR. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kesiapan operasional, baik personel dan juga persenjataan. Ada juga isu terkait dengan kondusivitas, ini terkait dengan bagaimana mengantisipasi atau mengendalikan serangan dari kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pada tanggal 3 Agustus 1975. Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo kemarin, Laksamana Yudo Margono memiliki masa jabatan hingga November 2023. Kurang dari 1 tahun, seorang Yudo Margono diharapkan bisa memenuhi ataupun mengerjakan sejumlah perintah
dari Presiden Joko Widodo untuk bisa menjadi Panglima TNI yang fokus terhadap persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan dan juga kepercayaan publik terhadap TNI. Kita ikuti bersama dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sejumlah persiapan tengah dilakukan dan saat ini sejumlah tamu undangan dan juga anggota TNI tengah bersiap untuk mengikuti jalannya serah terima jabatan Panglima TNI. Kita ikuti bersama bagaimana keakraban dari dua panglima. Pertama adalah Laksamana Yudo Margono yang menggunakan baju berwarna putih, diikuti bersama dengan istri. Ada juga Jenderal Andika Perkasa didampingi oleh istri. Duduk bersama dalam satu meja jelang acara serah terima jabatan Panglima TNI. Sebelumnya memang keakraban ataupun dukungan Jenderal Andika Perkasa sudah disampaikan ataupun juga ditunjukkan di publik jelang acara ataupun uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di DPR beberapa waktu yang lalu, dan Andika menyampaikan berharap Yudo Margono bisa fokus pada uji kelayakan dan kepatutan. Pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo, dan pada kesempatan kali ini Presiden hanya mengusulkan satu nama, yaitu Laksamana Yudo Margono yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Penghormatan pasukan. Pada inspektur upacara, hormat sejajar. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia siap dimulai. Lanjutkan. Panji Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma memasuki lapangan upacara. Undangan dimohon berdiri.
penghormatan kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia, Tridharma Eka Karma. Kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia, Tridharma Eka Karma. Hormat sejenak. Persiapan serah terima jabatan. Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia, Tridharma Eka Karma, mengambil tempat. Siap. Tanda kebesaran duka. Hormat sejenak. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91 TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa NRP 31100 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM NRP 9168B
sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat sejenak. Segini ya. Undangan disilakan duduk kembali. Pelaksanaan serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Ketua Umum Dharma Pertiwi. Penandatanganan naskah serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Penandatanganan naskah serah terima jabatan Ketua Umum Dharma Pertiwi. Penyematan pin emas Dharma Pertiwi.
Pengukuhan Ibu Asuh Wanita TNI Raksa Tri Anggana Tantri. Dimohon dengan hormat kepada Jenderal TNI Andika Perkasa dan Panglima TNI beserta Ibu kembali ke tempat. Panji-panji Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma kembali ke tempat. Wabalik, haluan kanan, maju, jalan. Iya, pelan-pelan ya. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma. Kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma, hormat sejenak.
Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senyum. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Istirahat, dihitung. Mohon berkenan kepada Panglima TNI dan Jenderal TNI Andika Perkasa melaksanakan foto salam komando, dilanjutkan doorstop. Baru saja kita ikuti bersama jalannya upacara serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dari Jenderal Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo Margono. Saat ini nampaknya Panglima TNI Yudo Margono akan memberikan keterangan bersama dengan Jenderal Andika Perkasa yang resmi telah memasuki masa pensiun pada bulan ini. Sebelumnya, Laksamana Yudo Margono telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Desember 2022 kemarin. Hal ini bertepatan juga dengan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun. Setelah dilantik, Laksamana Yudo Margono memiliki masa jabatan yang cukup singkat, yakni 11 bulan, menjabat hingga November 2023. Laksamana Yudo Margono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut ketiga yang menjabat sebagai Panglima TNI.
Yang depan agak turun ya, depan agak turun ya. Ini ada turun mau maju nih bang, maju nih. Ada ya. Oke, sudah. Baik, selamat pagi rekan media. Baru saja tadi kita saksikan bersama serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI Andika Perkasa pada saya yang ditandai dengan penyerahan janji dan tanda tangan serah terima. Kemudian juga bersamaan dengan acara ini dilaksanakan juga serah terima Ketua Umum Dharma Tertinggi. Dan nanti akan kita lanjut juga kegiatan sah sambut dan pelepasan beliau seperti tradisi yang selama ini sudah kita laksanakan. Kemarin kita sudah melaksanakan pembacaan memorandum dan entry briefing, ulangi exit briefing, dan tentunya di dalam memorandum ada kegiatan-kegiatan yang telah sedang dan akan dilaksanakan nantinya pada tahun 2023. Dan saya sudah menerima nanti tentunya kegiatan yang sedang akan kita lanjutkan, yang akan tentunya juga karena sudah menjadi program akan saya lanjutkan program-program yang akan dilaksanakan nanti pada tahun 2023. Ya, intinya sesuai kemarin yang sudah saya sampaikan di dalam press release pada rekan media semuanya, tentunya saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa dan nanti menjadi program saya ke depan. Dan saya ucapkan selaku Panglima TNI, seluruh prajurit TNI, saya mengucapkan terima kasih atas jasa beliau selama menjabat jabatan Panglima TNI, dan ini menjadi kebanggaan bersama, dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai Panglima TNI. Demikian. Langsung tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya, kasih mikrofon. Saya Margun dari Antara. Pak Yudo, Presiden sudah menegaskan bahwa pendekatan di Papua itu harus tegas tapi juga manusiawi. Penerjemahan di lapangan nanti bagaimana Pak? Ini untuk mencegah supaya kita kehilangan, untuk mencegah agar kita jangan kehilangan lagi personil TNI maupun polisi dan juga rakyat sipil. Kepada Pak Andika, apa yang akan Bapak lakukan nanti setelah purnawira Pak beberapa hari lagi? Tolong dibuka ya Pak. Langsung kita jawab ya. Ya, jadi untuk seperti kemarin penekanan Pak Presiden harus tegas namun tetap humanis. Jadi dengan operasi yang sekarang dijalankan, operasi teritorial, dan tentunya kita lebih memajukan ke penegakan hukum. Ya, sehingga nanti untuk para yang beronar di sana istilahnya melanggar hukum, tentunya yang mengganggu masyarakat, ya akan kita tangkap kemudian kita serahkan pada Polri, karena memang di sana operasinya operasi penegakan hukum. Ya, teritorial tetap berjalan. Ya, tentunya yang teritorial tetap berjalan kita laksanakan sesuai dengan aparatur teritorial di sana sebagai Kodim, kemudian di sana ada Korem, ada Koramil, dengan perkuatan yang ada
Nah tentunya kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana, karena memang masyarakat di sana kan sangat membutuhkan ya, dukungan kita, ya khususnya sekolah-sekolah tentunya banyak yang katanya gurunya meninggalkan tempat. Nah ini TNI yang wajib untuk melaksanakan di sana. Kemudian mungkin angkutan umum yang kurang ya kita bantu ya di sana supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan. Nah tentunya kalau ada gangguan keamanan ya khususnya untuk penegakan hukum, ya tentunya kita akan membantu Polri untuk penegakan hukum. Menambahkan sedikit, jadi selama setahun ini saya berusaha untuk menambah apakah itu peralatan, perlengkapan maupun alutsista yang bisa kita gunakan. Karena apa? Karena tanpa teknologi yang advance kita akan normal-normal saja. Artinya menghadapinya juga tingkat kesulitannya begitu banyak. Teknologi itu membantu, mempermudah, mempercepat, dan seterusnya. Tapi kan proses pengadaan itu berlaku kalau di institusi pemerintah setahun. Jadi itu baru saja selesai, sehingga nanti Panglima TNI pasti memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dalam rangka menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Nah, itu yang tadi tambahan. Menjawab pertanyaan Mas Marbun, ya saya pensiun nanti mulai 1 Januari 2003. Walaupun sekarang serah terima, tapi kita sesuai dengan peraturan yang berlaku baru 1 Januari besok. Apa yang saya lakukan? Ya nanti aja setelah kita pensiun Mas Marbun. Kita ketemu lagi. Lanjut berikutnya. Ya. Ya nanti tentunya di satuan-satuan TNI yang belum saya kenal tentunya akan saya datangi. Yang belum ya, kalau datangi semua kan juga banyak. Tentunya yang Angkatan Laut juga perlu saya. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi
coklat lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Ini Minggu ya? Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Yang mulia, saya akan lakukan 1 frame. Ahli, untuk timestamp-nya apakah ada selisih juga seperti yang kamera di Duren 3 kemarin atau ini? Kita tidak bisa kalibrasi Pak, karena memang DVR-nya kita tidak temukan. Hanya hasil backup copy saja. Oh begitu. Baik. Tidak bisa ditemukan kalibrasinya. Baik. Selanjutnya di 1458 yang mulia. Momen ini yang mulia diminta oleh penyidik. Bisa diidentifikasi pada saat itu siapa saja yang datang? Berdasarkan informasi penyidik yang mulia, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu yang mulia. Tapi inilah Ibu PC, di belakang Kuat Ma'ruf, dan di belakang Ibu Susi, yang belakang kami kurang paham. Yang mulia. Oke. Siap. Lanjutkan. Ini almarhum Brigadir Joshua yang mulia, menurut keterangan penyidik. Ya, boleh dibuka maskernya saja, biar jelas suara saudara, direkam karena. Sebentar mundur sedikit, ahli. Baik. Tadi ada yang bawa tas, perempuan. Ini Pak, mundur Pak. Saya akan zoom Pak.
Bisa di zoom untuk bagian tangan. Apa bisa diidentifikasi apa yang dibawa itu? Senjata laras panjang. Senjata ya. Laras panjang. Ini Pak. Stayer. Baik. Lanjut. Baik Pak, untuk jamnya memang 14.59 adalah waktu CCTV, bukan waktu kalibrasi, karena kita tidak temukan DVR-nya. Maaf Pak, saya sering ahli di teroris Pak, mohon izin yang mulia. Ya, boleh. Semoga berkenan yang mulia. Dibuka aja maskernya supaya Pak suara saudara jelas karena direkam. Baik. Menurut penyidik ini adalah almarhum Brigadir Joshua yang mulia.
Richard yang mana terdakwa Richard? Bisa diputar lagi? Mundur lagi, Ali. Ya. Pakai baju ini yang mulia. Kami coba zoom. Senjatanya di mana? Tinggal, nggak mau lewat mana? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Saya lanjut ke 1535, Pak. Ya, silakan. Ahli mau nanya yang tadi ada yang petugas PCR ada tidak? Yang petugas PCR. Ya, betul, Pak. Petugas PCR. Menurut informasi petugas Pak. Ada. Itu Pak tadi. Yang pulang tadi Pak. Ahli hanya menjelaskan proses frame-nya saja Pak, tidak melakukan identifikasi. Berdasarkan penyidik itu petugas IPR. Oh baik Pak. Nanti di sisi kameranya sudah kelihatan satu lagi Pak. Ada di sisi satu lagi. Di satu lagi kamera, satu lagi.
Pak. Silakan dimajukan lagi. Baik, Yang Mulia. Artinya sampai 15.35 ini kosong ya, Ali? Momen Pak, momen. Momen ya? Momennya berseluruhan, Iya. nanti penyidik yang menganalisa. Oh, 15.35 di menurut kami adalah kemunculan daripada saudara R. Oke. RR. Oke, silakan. Saya akan coba zooming. Betul, Pak. Saya akan percepat ke 15.42 Pak, mengarah ke sisi kiri depan kamera. Di 15.42.39 waktu CCTV. Mundur sedikit ya. Ya. Kami tidak bisa identifikasi, Pak. Ya. Kami hanya melakukan proses video Ya. forensik. Siap. Ya. Ini Pak. Bentuk ya, betul Pak. Oke, lanjut. Kami tarik lagi Pak di 15.53.52.
Kami coba zoom. Kami akan percepat 15.5629, Pak. Ya, silakan. Masih maju. Udah, Pak. Silakan lanjut. Frame by frame. Kami akan percepat, Pak, di 16.14. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu.
Pilih yang beneran putih, Punish White. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Emang Punish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Punish White. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Oh, Kuat Ma'ruf. Saya akan lanjut Pak di 1621. Tadi belum kelihatan ya kuat itu berapa lama ya di dalam ya? Kuat itu berapa lama ada di dari awal datang belum keluar dia? Empat belas 46.
16-18. Silakan dilanjut. Baik, Yang Mulia. Stop, ini Yang stop, Mulia. stop. Waktu CCTV 16.21.51. Ya, silakan maju frame by frame. Itu dengan siapa? Biji. Kami akan zoom, Pak, di sini, Pak. Tolong dimundurin sedikit Mundur waktu menyampaikan ke Ricky. Enggak yang di luar itu. Bisa di zoom enggak yang di luar? Tidak bisa, Pak. Itu Ricky. Kami tidak mengerti. Ya, itu Ricky tadi baju hitam. Saya yang Richard belakangan masuk. Waktu mobil berangkat, timestamp-nya itu bukan mobil LM. Bukan, Pak. Yang ya, yang ini, Pak, mobilnya. Jadi itu maju dulu mobilnya Pak Sambo. Ya. Oke. Ya, mobil yang dibawa Prayogi supaya jelas. Ya, nanti dijelaskan. Nanti kan kita hanya melihat di CCTV. Nanti kita dijelaskan sendiri, ya. berangkat. 16.23 ya? Betul, Pak. Itu terlihat di sisi sebelah kanan. Ini, Pak. 16.24.03. Waktu CCTV. Terhalang, Pak. Jadi memang tidak kelihatan, jaraknya cukup yang jauh sekali. Kami lanjut di 16.26. Tolong diulang lagi pelan-pelan frame by frame pada saat FS keluar. Kasih zoom yang besar sih.
Ya, silakan dilanjutkan. Pelan-pelan, sebelah kirinya, coba lihat. Mundur dikit, Pak. Zoom. Ya, ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sambo turun pakai sarung tangan. Mungkin nanti saja Nanti mempunyai kesempatan sendiri. Silakan lanjutkan. Saya hanya penjelasan. 1626 keberangkatan mobil Pak FS. Ya. 2647. 48 sudah tidak terlihat. 48 ya. 48. 1626 48. Jadi diikuti di Patwal, Pak. Sebentar, sebelum CCTV yang dalam mau dilihat. Ini untuk memastikan dulu dari penasihat hukumnya Kuat. Tadi kan mengatakan bahwa Kuat itu tidak keluar dari atas. Jadi kita tolong diputarkan kembali untuk memastikan. 16-18. Baik, Yang Mulia. Ya, 16-18 supaya kita lihat Kuat itu nanti seperti apa, keluar dari mana. Itu maksudnya ya penasihat hukum ya? Yang Mulia, izin Yang Mulia, tambahan sedikit sekalian mundur ke belakang. Tadi di RE terlihat membawa senjata laras panjang, tapi lewatnya di samping kiri. Kalau beloknya ke kiri itu artinya ke dapur atau kamar ADC. Sementara di keterangan di sidang, enggak, nanti diulangin, sementara di keterangan di sidang di tangga dekat lift, jadi harusnya belok kanan. Ya. Jadi kita buktikan saja RE bicara benar atau bicara bohong. Ya, menitnya tahu, menitnya mungkin, jamnya tercatat supaya ahlinya biar lebih cepat. Coba kita lihat di 16-18 dulu. 14-an Yang Mulia, 14-58. 16-18. Nah ini Kuat ya. Nah. Ya. Naiknya dari lift awalnya 14, ini turunnya, naiknya lift ke depan. Silakan diputar dari awal tadi pada pukul 14 pada saat Richard membawa senjata dan Kuat pada waktu datang. Coba dari awal. Senjata yang laras panjang tadi.
Mundur pas masuk tadi setelah Ibu PC posisinya. Bentar, Pak. Silakan di play. Itu 14 berapa? 14.57 yang mulia. Izin yang mulia. Ya. 14.57 45 yang mulia. Masuk ke sisi sebelah. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngepers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, balikin kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Kejaksaan Agung RI melalui bidang intelijen kejaksaan terus melakukan berbagai upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan tindak pidana demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Apa fungsi dan tugas bidang intelijen kejaksaan? Apa saja persiapan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi, Selasa 20 Desember, pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngepers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap.
Pokoknya Will Goes Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Saat ini terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Hari ini jaksa menghadirkan ahli digital forensik yang merupakan juga ahli yang sempat dihadirkan dalam sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dalam awal persidangan, ahli digital forensik sempat meminta hakim untuk melakukan persidangan tertutup terkait dengan adanya bukti-bukti ataupun peralatan dari digital forensik. Namun demikian, majelis hakim memutuskan persidangan tetap dibuka untuk umum. Dan saat ini, ahli digital forensik Heri Prianto tengah menampilkan kronologi ataupun rekaman CCTV saat menjelang peristiwa penembakan Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Saya lanjut ke 1453, menurut penyidik adalah nakes, Pak. 1453. Izin yang mulia, saudara ahli. Tadi yang pas pencet lift boleh di zoom nggak? Biar kita lihat lantai berapa itu di zoom. Oh, baik, Pak. Satu, Pak, di 1446, nanti di atas. Yang dipencet, Pak. Kalau ini memang lagi di lantai 1. Tunggu sampai berhenti lantai 2 tuh. Itu zoom lantainya tuh, Pak. Angka berapa itu, Pak? Ali? 2. 2. Tiga ya? 3. Saya lanjut yang mulia di 1453.
Saya izin lanjut ke 1557 yang mulia. 14 ulangi, 145747. Iya, tangga. 14 57 51 52, Pak. Belum, Pak. Nanti ada, Pak. Melakukan PCR di 145936. Stop. Ya. Empat belas berapa itu? 15.0017 yang mulia. Kuat masuk lift ya. Bisa di zoom juga nomor lantainya. Di zoom untuk diperjelas lagi. 3 ya. 3, Pak. Habis, Pak. Satu lagi, Pak, ada video. Dilanjut, Pak. Sama, Pak, sama.
Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, balikin kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan sachet. Isi lebih banyak, harga cuma Rp1.000. Sekarang lebih untung, beli 2 renceng berhadiah piring cantik. Yuk bikin masakan makin spesial bareng kecap sedap kedelai hitam spesial. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Biar aktivitas lancar, agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit Dari LAPI. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Gatal alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi? Minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari LAPI. Kami tidak bisa identifikasi, Pak. Lalu di Zoom. Kami lanjut di 15.42.44 waktu CCTV, Pak.
lantai 3 juga ya. Selanjutnya di 1453 Pak. Empat 15.53.42 waktu CCTV. Siapa tadi? Ricky turun yang mulia. .15.53 Pak. 51. Kamera percepatan 15.56.41. .56.43 Saudara Richard Eliezer. .56.53 Pak. Selanjutnya kami percepat Pak, 16.13.54. Kami zoom Pak. Lantai 3 Pak. Lantai 3. Siap. Selanjutnya 13.54 Pak. 16.13.54.56. Selanjutnya kami percepat di 16.21.31 Pak. Selanjutnya 16.21.31 Pak.
Bisa dilihat turunnya dari lantai berapa ahli? Mungkin bisa dicek dari nomornya. Untuk Ibu PC, mundurkan lagi. Iya. Mungkin jauh lagi waktu terdakwa RE naik. Ini dari lantai 1 Pak, lift naik. Oke, turunnya dari lantai 3 ya. Untuk terdakwa PC. Ahli, mungkin ada momen yang terlewatkan pada saat terdakwa RE naik lagi ke atas. Pukul berapa Pak? Pukulnya Pak. Coba dimundurkan lagi. Sudah, hanya itu Pak. Kapan senjata laras panjangnya diangkat? Izin Yang Mulia, apakah saat ini adalah waktu untuk memberikan tanggapan? Saya dengar ada dari PH. Siapa itu nggak kelihatan dari sini? Apa yang tidak kelihatan? Penasihat hukum? Izin Yang Mulia, dari atas ini kita tidak bisa melihat siapa yang bicara tadi Yang Mulia. Tapi kami mendengar ada, saya dengar PH mungkin ada yang memberikan pendapat Yang Mulia. Oh, saudara tidak bisa melihat gambar? Kami bisa melihat gambar CCTV, tapi kami tidak bisa melihat ruang sidang Yang Mulia saat ini. Memang tidak bisa? Enggak ada. Enggak. Nanti kami sampaikan. Oke, lanjut. Silakan dilanjut. Benar. Tadi ada ketika kamera di luar kan ada momen waktu terdakwa RE membawa senjata steyr lewat pintu sebelah kiri. Betul. Nah, pada saat setelah momen itu kami ingin mengonfirmasi apakah terlihat juga di sini. Kami tidak melihatnya Pak, karena di poin sini itu langsung di 16 ketika Pak FS turun. Tangganya itu di dapur ada enggak? Nanti kan terungkap ada. Yang kami terima hanya ini Yang Mulia. CCTV-nya hanya 2. Ya. Lanjut. Izin Pak sebentar. Ahli, apakah CCTV yang ada di garasi, ini kan 2 CCTV yang berbeda titik ya? Betul Pak. Ada yang di garasi, yang mengarah ke garasi, dan ini yang mengarah ke lift. Betul. Nah, apakah CCTV yang mengarah ke garasi, proses kegiatannya yang itu sama waktunya dengan kegiatan yang ada di lift, CCTV depan lift ini?
Seharusnya sama Pak, karena ketika tadi kita cocokkan antara masuk dengan keluarnya detiknya sama Pak. Oh, sudutnya Tetapi sama ya? kalibrasi real time-nya tidak bisa kita lakukan karena NVR-nya tidak ada. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tidak di luar kalibrasi ya. Betul. Yang real time-nya saja yang ada di CCTV. Sama Pak, pasti. Sama ya? Masuknya dengan ini pasti sama. Oh gitu. Cuman yang kami terima barang buktinya hanya ini Pak, dua Hanya kamera ini saja. Tidak ada momen Tidak ada lain. kamera lagi. Nah, maksudnya tidak ada momen lain lagi yang ada di CCTV dalam ini yang kelihatan selain dari tadi. Dan sepaman hari tidak ada Pak. Oh tidak ada, makasih. Nanti kan sudah di Pak. Ya, kita lanjutkan yang tadi, yang terakhir. 1626 Pak. Tadi Ibu PC sudah Pak? Sudah. Setelahnya 1626. Untuk selanjutnya tadi ini sudah saya putar Pak. Selanjutnya di 2618. Pak, kelewat. Itu siapa? Tolong diulang. Zoom tadi keluar dari lift 2 tangan. Ini semakin membuktikan keterangan salah satu terdakwa tidak benar. Ya, nanti kita lihat lagi. Ya, Lanjut, ya. itu pukul berapa? Saya menjelaskan. 1626 yang mulia, waktu CCTV. Ya. Sudah ya. Itu di bawah masih ada film, tuh film apa lagi ya? Yang Ini saksi miliki? Mulia. Sisi keluar yang mulia, ketika 16 yang ke arah luar yang mulia. Di mana? Coba. Oh ini setelah yang mulia, mohon maaf yang mulia. Ini CCTV yang kita lihat tadi? Iya yang mulia, yang pertama kali. 14. Sama ya? Sama yang mulia. Kalau yang di bawah lagi? Ini di rest area yang mulia. Oh, rest area. Tapi kami tidak bisa ini karena penyidik menginfokan bukulnya yang mulia. Oke. Tapi yang paling bawahnya inti lagi? yang atas yang mulia. Di bawahnya lagi? Ini yang di Duren 3 yang mulia, yang sudah kami jelaskan di kemarin yang mulia. Ya, apakah yang di Duren 3 itu bisa digunakan menggunakan aplikasi? Kita pengen melihat. Bisa yang mulia. Boleh, silakan. Sebelum beralih CCTV ke Duren 3, tadi belum terjawab yang mulia ketika Richard membawa senjata laras panjang lewat samping kiri. Kalau di keterangan sebelumnya kan dikatakan Richard naik tangga di sebelah lift. Dari tadi waktu Bu Putri Yang mulia, dan kalau dari KM naik tadi tidak ada. Air itu masuk lewat kiri ke tangga yang mulia. Sabar dulu, nanti satu-satu, nanti kita baru jelaskan ya, sebentar. Terus? Jadi ini untuk memastikan saja apakah ketika Bu Putri naik bersama Kuat di lift tadi, dalam rentang waktu tersebut ada Richard naik membawa stayer ke lantai. Tadi sudah kita lihat bersama-sama tidak ada. Oke, terima kasih yang mulia. Oke, Memastikan cukup. saja. Oke, lanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan Pada waktu menit 16.30 ya, 16.30, 16.35 ya. Pada 17.06 yang mulia. Hah? 17.06 yang mulia. Oh, 17.06. Betul yang mulia. Oke, silakan.
Ya betul Pak, ini blur. Mungkin karena kualitas kamera Pak yang mungkin lensanya jarang dibersihkan. Tidak Pak, karena memang kualitasnya itu cukup rendah. Dan di kameranya terlihat Pak memang ada bayangan. Yang kami duga adalah kamera tersebut blur Pak. Di bagian luarnya blur Pak. Jamnya Berbeda, beda. berbeda. Sudah dikalibrasi, jamnya beda ya. Kami lanjut yang mulia di jam 17.09. 17.09.37 Pak. Betul. 17.09 Pak. Tujuh belas 10-12 Pak. Ya, saya akan coba frame per frame Pak.
17.10.30 Pak, waktu CCTV. Kami lanjut Pak. Baik. 17.10.30 Pak. 10.30 posisi waktu CCTV. Oke, cukup ya? Cukup? Nah, silakan, ada pertanyaan saudara penuntut umum? Cukup? Silakan penasihat hukum. Kami izin saja yang mulia, ini kan diputarkan dengan aplikasi, mohon izin mungkin nanti dipindahkan, karena kemarin di minggu lalu juga nanti dipindahkan ke pengadilan supaya kalau kita untuk pembuktian mau lihat lagi. Baik. Oke, nanti pada pemeriksaan terdakwa atau saksi fakta yang mungkin mau dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, jadi mohon kepada ahli untuk memindahkan kepada di komputer pengadilan di bawah pengawasan jaksa sudah yang mulia. penuntut umum. Disaksikan oleh pengacara juga. Ya. Pada hari Kamis lalu. Sudah ya. Sudah yang mulia. Oke. Ada mau pertanyaan lagi? Cukup? Dari itu cukup ya. Baik, dari terdakwa Richard, penasihat hukumnya, ada pertanyaan terhadap saksi ini? Terhadap ahli? Cukup? Cukup yang mulia, sudah jelas. Sudah jelas ya? Baik. Baik, pada ahli selanjutnya, apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di Rumah Saguling hanya 2 itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP ahli 337 yang mulia bahwa yang memang krusial adalah yang kami setelkan di tayang dari. Cuman 2 ini saja. Betul, 3 dengan yang di Duren 3 yang mulia. 3 dengan Duren 3. Enggak, yang khusus Rumah Saguling. Hanya 2 yang mulia. Ada 2. Sudah saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya, penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Untuk rekaman ini yang mulia, kami baca kembali. Tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli. Betul yang mulia. Ya, 24 Juli, karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan selanjutnya dibawa ke Barreskrim. Dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti yang Duren 3 tadi. Tidak yang mulia. Di mana saudara bisa kalibrasi. Tidak yang mulia. Sehingga ada kemungkinan bahwa lantai 2, lantai 3 tercecer ya di penyidik. Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Ada pertanyaan?
Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, selanjutnya saya tanyakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana terhadap ahli ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya, tanggapan saudara. Baik, terhadap terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana terhadap keterangan ahli di persidangan ini? Mohon izin Yang Mulia, tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan ya. Baik, terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf. Baik Yang Mulia, saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengizinkan memutar ulang, jadi saya ketahuan kapan naiknya, kapan turunnya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terdakwa Riki. Mohon izin Mulia, tidak ada tanggapan Yang Mulia. Tidak ada tanggapan. Baik, terhadap terdakwa Richard. Baik Yang Mulia. Baik, tidak ada tanggapan. Saya hanya izin menyampaikan untuk yang barang-barang yang tadi kan tadi kelihatan di CCTV Yang Mulia, semua barang-barang kita taruh sterilkan dulu di ruang tempat ajudan itu, diserempetkan, disinfektan, baru dibawa naik ke lantai 3. Ya, nanti saudara jadi akan jelaskan di keterangan saudara sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Yang terakhir mungkin untuk CCTV kan cuma ada lantai 1 saja Yang Mulia. Ya. Karena banyak yang tercecer Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Oh ya, nanti kita akan lihat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi atas kehadirannya dan kesaksian saudara. Saudara boleh meninggalkan ruangan ini. Ini KTP saudara. Tolong dibantu untuk selanjutnya kepada terdakwa penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. Kemarin saudara kan mengajukan saksi meringankan sebanyak 1 ya. Ahli sebanyak 1. Boleh kami jadwalkan saudara dihadirkan pada tanggal Jumat tanggal 30? Oh, tanggal 2. Oke. Ya. Tanggal 2. Jadi terdakwa untuk penasihat hukum terdakwa Riki tanggal 2 juga. Siap Yang Mulia. Baik. Silakan pindah para terdakwa untuk tempat duduknya di sini. Yang Mulia, mohon izin. Ya. Ada perkembangan terbaru kabar dari ahli atas nama Ferdi Saragih. Bisa hadir besok di sini Yang Mulia. Jadi diajukan untuk Zoom. Jadi sore ini beliau berangkat ke Jakarta lagi. Oke. Baik. Baik. Para terdakwa besok hari ini sidang kita nyatakan sudah selesai dan kita lanjut besok dengan keterangan ahli lagi dari jaksa penuntut umum. Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo, sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati, sidang perkara nomor 798 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan sidang perkara nomor 799 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo, dan serta sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Itu tadi Majelis Hakim menutup persidangan hari ini setelah mendengarkan kesaksian ahli digital forensik terkait dengan rekaman CCTV yang berada di rumah Saguling dan juga di depan rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, detik-detik sebelum peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli lalu. Dalam
keterangan. Tadi ahli juga menampilkan sepotong dari rekaman CCTV yang ia peroleh melalui flash disk yang diberikan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Juli lalu. Sebelumnya jaksa ingin menghadirkan dua ahli, yakni ahli hukum pidana Effendi Saragih dan juga ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani. Namun demikian kedua ahli berhalangan hadir di persidangan kali ini. Namun demikian untuk ahli hukum pidana akan dijadwalkan ulang esok hari dan dihadirkan untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin balikin kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin gak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Apakah seorang justice kolaborator bisa merubah keterangannya apabila fakta sudah diperlihatkan? Saya nggak tahu lagi. Jadi nanti silakan detailnya nanti Mas Febri ya. Terkait dengan yang naik ke lift di lantai 3 itu di Rumah Saguling, apakah ini terkait dengan yang disampaikan di surat dakwaan dan Richard Eliezer ada perencanaan atau seperti apa? Jadi kalau kita pertama kami ingin sampaikan terima kasih pada majelis hakim ya, karena diberikan kesempatan untuk melihat bersama-sama ya, seluruh terdakwa melihat dan publik juga melihat, sehingga anasir-anasir, asumsi dan kebohongan-kebohongan yang selama ini berkembang terkait dengan penggunaan sarung tangan itu runtuh ya, bisa disebut tuduhan bahwa Pak Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi, itu clear sekali. Bukan hanya satu CCTV, tapi 3 CCTV. Jadi 2 CCTV di Rumah Saguling, di depan lift, dan kemudian yang di garasi, dan 1 CCTV di Duren 3. Padahal kalau kita baca dakwaan kan itu juga termasuk salah satu poin di dakwaan. Jadi kami pandang itu
memang sejak awal kami melihat itu bagian yang mengada-ngada gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan Richard yang membawa senjata laras panjang. Makanya tadi kami minta dipastikan Richard itu membawanya belok ke kanan ke arah lift atau belok ke kiri. Tadi kita lihat bersama-sama Richard membawa stayer itu atau senjata laras panjang itu belok ke kiri. Belok ke kiri ya kalau tidak terlihat di dekat tangga lift berarti itu diduga diletakkan di kamar ADC. Karena memang dari fakta yang kami dapatkan senjata laras panjang itu biasanya diletakkan di kamar ADC. Artinya apa? Artinya ada bagian keterangan Richard di persidangan yang juga terbantahkan dengan CCTV ini. Kita tahu kalau dalam rangkaian persidangan sebelumnya kan seolah-olah senjata laras panjang itu dibawa ke atas dan membawa ke atasnya itu lewat tangga di samping lift. Jadi ketika kalau tuduhannya ya Bu Putri dan Kuat naik lift, di sebelah tangganya itu ada Richard yang naik, seolah-olah seperti itu, dan kita tahu keterangan itu atau informasi itu tidak benar. Jadi apa yang muncul di CCTV ini mengkonfirmasi banyak hal dan membuat persoalan ini menjadi lebih jernih. Karena itulah sejak awal kami mengajak dan berharap kita betul-betul menyimak fakta persidangan. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga tadi juga terlihat ya, ada di CCTV Duren 3 ada Joshua yang pakai baju putih itu sempat melihat keluar sebelum mobil Pak Ferdi Sambo datang. Kita juga bisa melihat Joshua tidak dikawal oleh siapa-siapa. Joshua tidak sedang digiring sebenarnya ke rumah Duren 3. Kalau dituduhannya kan digiring ke rumah Duren 3 untuk dieksekusi. Kita melihat betul Joshua berada dalam keadaan bebas di rumah Duren 3 tersebut. Jadi sempat keluar melihat dan kemudian juga sempat ke sebelah kanan dekat sebelum masuk rumah ya, dekat taman. Itu kan kelihatan di CCTV tadi. Jadi memang kami melihat ini bukti yang sulit sekali dibantah ya, saya pikir karena beberapa tuduhan jaksa penuntut umum itu gugur satu persatu, dan kalau dari bukti-bukti yang lain justru kita melihat semakin tidak terbukti sebenarnya tuduhan dari didakwaan jaksa penuntut umum tersebut. Soal dugaan pembunuhan berencana tadi kan ada gambar CCTV naik satu-satu, Ricky dulu, kemudian ada naik Richard Eliezer sesuai dengan BAP sebelumnya. Ya, itu sebenarnya tidak dibantah ya, dan memang sudah terkonfirmasi. Pertama Ricky yang naik karena dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo ya di lantai 3 Rumah Saguling. Setelah itu Ricky memanggil Richard, dan kemudian Richard naik. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama Richard turun. Nah, memang ada satu potongan video lagi ketika Richard mau masuk ya, membawa tas katanya sama satu benda di tangan. Tapi kalau kita cermati, Richard pada saat itu belok ke sebelah kiri, dan tidak ada bagian CCTV yang menunjukkan Richard naik. Bagian CCTV di dekat lift atau di dekat tangga di sebelah lift, sehingga pertama kita tidak tahu isi tas itu apa, isinya bisa apa saja kan. Yang kedua, kita tidak tahu apakah Richard naik atau tidak ke atas, sehingga keterangan-keterangan yang berdiri sendiri sebenarnya dari Richard itu semakin tidak terkonfirmasi dari bukti CCTV ini. Tentang apa yang dibahas di lantai 3 Rumah Saguling itu juga sudah dijelaskan sebelumnya dari keterangan Ricky. Sebenarnya bukan perintah untuk menembak, apalagi perintah untuk membunuh, tapi pertanyaan pada Ricky, karena Pak Ferdi Sambo ingin klarifikasi Joshua. Kemudian Pak Ferdi Sambo bilang, kamu mau backup dan berani tembak nggak? Jadi konteksnya yang perlu dibaca, yaitu satu klarifikasi, dan yang kedua pertanyaan. Dan Ricky mengatakan
terkait pertanyaan itu dia tidak bisa melakukan itu karena berbagai alasan yang disampaikan oleh Ricky. Pertanyaan yang sama sebenarnya itu juga disampaikan pada Richard. Jadi memang semakin terlihat bahwa tidak ada arahan atau rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Joshua di rumah Saguling. Itu tadi pernyataan di luar persidangan oleh penasihat hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati terkait dengan keterangan ahli digital forensik dari rekaman CCTV yang diputar terkait dengan rekaman di rumah Saguling dan juga rekaman di rumah Duren 3. Dalam keterangan pers di luar persidangan ini, Febri Diansyah menyoroti terkait dengan rekaman terkait dengan tidak adanya Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan dan juga tidak adanya senjata yang dibawa oleh Richard Eliezer ke lantai 2 atau lantai 3 rumah Saguling dari Ferdy Sambo, dan juga saat momen Yosua datang ke rumah Duren 3 atau rumah dinas Ferdy Sambo. Namun demikian CCTV yang diperoleh oleh ahli digital forensik juga tidak lengkap sehingga menggambarkan secara utuh kejadian detik-detik penembakan di dalam rumah dinas Ferdy Sambo tidak dapat diketahui secara umum oleh publik. Karena demikian adanya perintah pada kejadian atau peristiwa pasca kejadian penembakan oleh Ferdy Sambo untuk menghilangkan atau mengambil seluruh bukti DVR CCTV yang saat itu berada di Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan. Namun informasi keterangan dari para ahli ini juga terbatas terkait dengan minimnya bukti-bukti dari CCTV yang diperoleh oleh penyidik maupun juga ahli dari digital forensik. Informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat akan kami lanjutkan setelah jeda. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan perginya sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Biar aktivitas lancar, agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit Dari LAPI. Sama berkata hidup ini kita bahagia, ya kita bahagia. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Persidangan hari ini menghadirkan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Dalam persidangan kali ini, jaksa menghadirkan ahli digital forensik Heri Prianto yang saat keterangan dalam persidangan tadi menghadirkan sejumlah rekaman CCTV yang secara terbatas terkait dengan detik-detik sebelum menjelang penembakan Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo. Sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali berlanjut dengan 5 terdakwa, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, sementara Eliezer hadir secara virtual. Sidang menghadirkan ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri, Heri Prianto, yang menjelaskan apa saja objek digital yang diproses. Bisa kami ajukan pertanyaan dulu, ahli, sebelum memulai? Oh, baik. Ya. Ahli, agar lebih jelas proses yang akan ahli lakukan ini, mungkin ahli bisa menerangkan dulu objek apa yang akan ahli proses, apa proses yang ahli lakukan, dan output apa yang kita harapkan nanti bisa kita lihat sama-sama. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kami sudah memberikan keterangan ahli bahwa semua proses digital yang kami lakukan sudah berstandar ISO 17025. Selanjutnya atas permintaan dari Yang Mulia dan PH untuk melakukan proses objek zooming. Kami juga sampaikan bahwa zooming tentunya tidak seperti yang dibayangkan seperti di televisi, tetapi kami upayakan untuk melakukan proses tersebut. Adapun semua file digital yang kami lakukan proses akuisisi sudah dilakukan proses uji dengan menggunakan hash analysis. Artinya semua barang bukti didapatkan dari barang bukti yang kami terima dari penyidik cyber maupun dari penyidik PIDUM. Semua file digital tersebut terintegrasi dan hash analisisnya ada, baik MD5 maupun SHA-1 256. Ini hanyalah proses untuk melakukan objek zooming dan frame per frame jika membutuhkan pemutaran secara detik demi detik. Itu saja, Pak. Sudah ready? Sudah siap? Sudah, saya sudah siap. Oke, silakan. Di sana belum ada. Ahli digital forensik Heri Prianto dalam sidang pembunuhan Yosua Huta Barat menjelaskan siapa saja yang terekam dalam kamera pemantau atau CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo ataupun rumah pribadi di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat Brigadir Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, dan Susi atau ART Ferdi Sambo. Dan rekaman CCTV ini sebelumnya sempat viral di media sosial. Bisa diidentifikasi pada saat itu siapa saja yang datang? Berdasarkan informasi penyidik, Yang Mulia, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, Mulia. Tapi inilah Ibu PC di belakang Kuat Ma'ruf dan di belakang Ibu Susi, yang belakang kami kurang paham, Mulia. Ini almarhum Brigadir Joshua, Yang Mulia, menurut keterangan penyidik. Bagian tangan. Apa bisa diidentifikasi apa yang dibawa itu? Senjata laras panjang. Senjata ya. Laras panjang. Ini, Pak. Stayer. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat. Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi itu. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari LAPI. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari
bumi Indonesia. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Freshcare kini hadir dengan Freshcare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Freshcare Press and Relax bisa ngerock and roll. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kembali di Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Persidangan kali ini jaksa menghadirkan ahli digital forensik Heri Prianto dari Puslap 4 Polri. Sebelumnya jaksa juga ingin menghadirkan ahli digital atau ahli pidana, hukum pidana yakni Effendi Saragi dan juga ahli psikologi forensik Reni Kusuma Wardani. Namun demikian dua ahli ini tidak bisa hadir atau berhalangan hadir dan akan dilakukan persidangan esok pada hari Rabu, dan nanti rencananya pada sidang akan lanjutan terkait dengan kesaksian dari para ahli terkait dengan hukum pidana dan juga psikologi forensik. Dalam keterangan ataupun saksi ahli yang saat ini dihadirkan, sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat menghadirkan ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri Heri Prianto yang menjelaskan satu persatu bukti CCTV yang dimilikinya untuk menguatkan keterangan para terdakwa. Penasihat hukumnya Kuat tadi kan mengatakan bahwa Kuat itu tidak keluar dari atas. Jadi kita tolong diputarkan kembali untuk memastikan 16, 18. Baik, Yang Mulia. Ya, 16, 18 supaya kita lihat Kuat itu nanti seperti apa, keluar dari mana. Itu maksudnya ya penasihat hukum ya? Yang Mulia, izin Yang Mulia, tambahan sedikit sekalian mundur ke belakang. Tadi di RE terlihat membawa senjata laras panjang, tapi lewatnya di samping kiri. Kalau beloknya ke kiri itu artinya ke dapur atau kamar ADC. Sementara di keterangan di sidang, enggak, nanti diulangin, sementara di keterangan di sidang di tangga dekat lift, jadi harusnya belok kanan. Ya. Jadi kita buktikan saja RE bicara benar atau bicara bohong. Iya, menitnya tahu, menitnya mungkin, jamnya tercatat supaya ahlinya biar lebih cepat. Coba kita lihat di 16, 18 dulu. 14-an Yang Mulia, 14.58. 16, 18. Ya. Nah ini Kuat ya. Nah. Ya. Naiknya dari lift awalnya 14. Ini turunnya, naiknya lift ke depan.
Itu tadi rekaman CCTV yang dihadirkan dari CCTV di rumah saguling Ferdi Sambo, dan sebelumnya dari keterangan terdakwa Richard Eliezer bahwa pada saat kedatangan dari Magelang, Jawa Tengah, terdakwa Ricky Rizal ataupun Richard Eliezer sempat dipanggil oleh Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati untuk bertemu terkait dengan rencana penembakan ataupun pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di lantai 3 rumah saguling. Dalam sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat yang menghadirkan ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri, Heri Prianto, diperlihatkan beberapa potongan CCTV di rumah pribadi Ferdi Sambo di Saguling. Dalam potongan tersebut ada potongan gambar yang memperlihatkan Ferdi Sambo dengan pakaian dinas polisi yang hendak keluar dari rumah dan diduga menuju rumah Duren 3. Gambar tersebut menurut kuasa hukum membantah keterangan dari Richard Eliezer yang menyebutkan bahwa Sambo keluar dari rumah sudah menggunakan sarung tangan hitam. Namun hakim meminta agar pembelaan tersebut dilakukan nanti dan dibuka di saat sela keterangan saksi. Ya, ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sambo turun pakai sarung tangan. Mungkin nanti saja di nanti mempunyai kesempatan sendiri. Silakan lanjutkan. Momen saat Sambo tidak menggunakan sarung tangan juga terekam CCTV saat ia keluar dari lift di rumah saguling yang berada di lantai 3 dan menuju lantai 1. Sambo juga terlihat masih menggunakan seragam dinas kepolisian. Sambo terlihat berjalan menuju pintu dan gambar ini terekam pada jam 4 sore lewat 26 menit di CCTV rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Piring bersih masih bau. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang, sadis. Nih, ekonomi power liquid serai baru. Formula ekonomi serai yang mampu hilangkan bau. Cukup setetes, bersihkan semua bau sadis. Lemak dan bau bersih tuntas. Gimana wanginya? Swalder. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Sama berkah
katalah hidup ini kita bahagia, ya kita bahagia. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa kali ini menghadirkan ahli dari Digital Forensik Puslap Polri, Heri Prianto. Heri Prianto dalam persidangan kali ini memberikan keterangan terkait dengan rekaman CCTV yang ia peroleh dari penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Juli lalu. Dan rekaman CCTV ini ia dapatkan dari bentuk flash disk atau bukan di VR CCTV secara utuh. Namun demikian dari keterangan sempat terlihat bagaimana menjelang peristiwa penembakan ataupun kedatangan dari Ferdi Sambo dan juga Yosua Huta Barat di rumah Saguling dan juga di rumah dinas Ferdi Sambo. Di menit 15:53:51 waktu CCTV menunjukkan Ricky Rizal keluar dari lift di rumah Saguling, Jakarta Selatan. Dalam sidang hari ini, ahli digital forensik Puslap Polri menunjukkan sejumlah rekaman kamera CCTV. Di menit 15:53:42 waktu CCTV terlihat Ricky Rizal keluar dari lift usai turun dari lantai 3 rumah Saguling. Sementara di menit 15:56:43 menunjukkan Richard Eliezer membuka pintu dan masuk ke lift. Saat itu menunjukkan bahwa Eliezer menuju lantai 3 rumah Saguling. Waktu CCTV di sekitar menit 16:13:54 menunjukkan lift turun dari lantai 3 dan Eliezer keluar dari lift menuju garasi. Tentu ini menjadi galian dari hakim terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling yang sebelumnya menurut keterangan dari terdakwa Richard Eliezer, ia sempat dipanggil oleh Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati untuk menemuinya di lantai 3 Saguling. Dalam keterangan sebelumnya, Richard Eliezer menyatakan bahwa ia mendapatkan perintah untuk menembak Yosua Huta Barat, terutama pada saat dia akan menuju rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Saksi ahli Heri Prianto menyebutkan dirinya menerima rekaman kamera pemantau dalam bentuk flash disk atau diska lepas dari Polres Jakarta Selatan soal 2 rekaman kamera pemantau di rumah Saguling. Baik, pada ahli selanjutnya, apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di rumah Saguling hanya 2 itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP ahli 337 yang mulia bahwa yang memang krusial adalah yang kami setelkan ditayang dari. Cuman 2 ini saja. Betul, 3 dengan yang di Duren 3 yang mulia. 3 dengan Duren 3, enggak, yang khusus rumah Saguling. Hanya 2 yang mulia. Ada 2. Sudah saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk di VR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada di VR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya, penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Untuk rekaman ini yang mulia, kami baca kembali. Tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli. Betul yang mulia. Ya, 24 Juli karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan selanjutnya dibawa ke Barreskrim. Dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti yang Duren 3 tadi. Tidak yang mulia. Di mana saudara bisa kalibrasi. Tidak yang mulia. Sehingga ada kemungkinan bahwa lantai 2, lantai 3 tercecer ya di penyidik. Saya tidak tahu ya. Tidak tahu.
Usai diputarkannya kembali CCTV di rumah Saguling hingga menuju rumah Duren 3 Jakarta Selatan, keempat terdakwa memberikan tanggapannya masing-masing. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik, terhadap terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana terhadap keterangan ahli di persidangan ini? Mohon izin Yang Mulia, tidak Ya. ada tanggapan. Tidak ada tanggapan ya. Baik, terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf, baik Yang Mulia, saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengizinkan memutar ulang, jadi saya ketahuan kapan naiknya, kapan turunnya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terdakwa Riki, Mohon izin Mulia, tidak ada tanggapan Yang Mulia. tidak ada tanggapan. Baik, kasih. terhadap Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All new Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza, selalu lebih puas. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All new Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza, selalu lebih puas. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Cadbury Dairy Milk Clickable dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah, pilih yang gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Persidangan kali ini jaksa menghadirkan ahli digital forensik dari Puslap Polri Heri Prianto. Dalam kesaksian keterangan ahli tadi sempat memutarkan sejumlah rekaman CCTV dan saat ini dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada rekan kami jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, dari persidangan kali ini jaksa menghadirkan seorang ahli digital forensik. Lalu apa saja jaksa yang ingin digali dari keterangan ahli digital forensik? Yang kita ketahui bahwa rekaman CCTV ini masih sepotong dan hanya merekam momen di mana sebelum terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Mengutip pernyataan ahli yang dihadirkan dalam sidang hari ini, ahli digital forensik Heri Prianto, tadi disebutkan bahwa sebetulnya Heri pada awalnya menerima total 53 klip CCTV yang dianggap berhubungan langsung dengan kasus pembunuhan Yosua, tapi pada akhirnya 3 klip ini diputar dan dihadirkan dalam proses persidangan lanjutan pada hari ini 20 Desember 2022. Ada 2 klip yang menggambarkan keadaan di rumah Saguling di 2 titik berbeda. Titik pertama tadi diputar adalah kondisi di garasi rumah Saguling, kemudian titik kedua ada di dekat lift atau dekat tangga di rumah Saguling Jakarta Selatan yang menjadi rumah pribadi dari keluarga Verdi Sambo. Nah, visual terakhir atau klip yang terakhir yang diputar pada klip ketiga adalah gambaran di depan pos petugas keamanan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menangkap keadaan atau detik-detik sebelum akhirnya upaya eksekusi penghilangan nyawa terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat ini dilakukan. Nah, dari visual tersebut tampak sebetulnya ada upaya dari pihak hakim, jaksa penuntut umum, dan juga dari kuasa hukum para terdakwa untuk menegaskan duduk perkara ataupun juga konstruksi yang sempat termuat dalam berita dakwaan begitu terhadap para terdakwa, terutama masalah beberapa hal, terutama ya masalah perencanaan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat yang disebut oleh Richard Eliezer dalam beberapa sidang sebelumnya sudah dilakukan di lantai 3 rumah Saguling. Ini terbukti tadi saat berbagai pihak, terutama dalam hal ini jaksa penuntut umum dan juga dari kuasa hukum para terdakwa, ini meminta penegasan dari ahli digital forensik Heri Prianto menunjukkan lokasi mana terakhir saat para terdakwa ini beranjak lantai atas menggunakan lift dari lantai 1, dan tadi sempat diminta visual lebih diperjelas begitu kemana arah mereka menuju, dan digambarkan bahwa di situ lokasi terakhir mereka berada di lantai 3. Itu yang saya tangkap betul secara detail tadi, yang juga dipertegas beberapa kali oleh kedua belah pihak, dalam hal ini jaksa penuntut umum maupun juga dari kuasa hukum para terdakwa. Itu satu hal. Hal lainnya adalah yang juga digambarkan ataupun juga yang ditunjukkan ahli Heri Prianto adalah saat Verdi Sambo ditunjukkan visual ia keluar dari rumah Saguling dalam kondisi tidak menggunakan sarung tangan. Nah, ini pun sontak langsung direspon oleh kuasa hukum Verdi Sambo Arman Hanis yang menyebutkan bahwa ini sekaligus membantah pernyataan Richard Eliezer sebelumnya yang menyebut bahwa Verdi Sambo sudah mengenakan sarung tangan hitam sebelum melakukan eksekusi penghilangan nyawa terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat dari rumah pribadi keluarga Verdi Sambo di Saguling Jakarta Selatan. Hal lainnya juga menarik di sini adalah saat kuasa hukum Verdi Sambo atau Putri Chandrawati, Febri Diansyah, meminta kepada ahli menunjukkan visual CCTV saat Richard Eliezer datang setelah melakukan perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah, datang melewati garasi rumah pribadi keluarga Verdi Sambo di Saguling begitu, sambil membawa senjata laras panjang. Kemana arahnya? Apakah setelah tiba mengarah ke dapur atau mengarah langsung menuju ke lantai atas rumah menggunakan lift begitu. Dan tadi ditunjukkan bahwa visual memperlihatkan saat tiba di Saguling, Richard Eliezer yang membawa senjata laras panjang itu mengarah langsung ke arah dapur. Ini pun juga sekali lagi
dipertegas lagi oleh kuasa hukum Verdi Sambo bahwa ini sekali lagi membantah pernyataan Richard Eliezer dalam persidangan sebelumnya. Nah, saat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, Richard Eliezer sempat memberikan penjelasan sebelum sidang ditutup bahwa sebetulnya prosedur dari keluarga saat melakukan perjalanan dari luar kota, seluruh barang-barang itu dilakukan sterilisasi di area ADC, tempat di sekitar dapur itu tadi, sebelum akhirnya dibawa menuju ke ruang lantai atas rumah pribadi keluarga Verdi Sambo di Saguling tersebut. Sisanya tidak ada tanggapan lain, begitu pula dari para terdakwa yang lain seperti Putri Chandrawati, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara Verdi Sambo yang mendapatkan giliran pertama memberikan tanggapan atas keterangan ahli digital forensik ini, yang menyampaikan bahwa hakim semoga bisa menjadikan keterangan dari ahli ini sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan nantinya setelah seluruh rangkaian persidangan pembuktian ini selesai dilakukan. Nah, ini baru satu dari rencana 3 ahli yang bakal dihadirkan jaksa penuntut umum, namun pada akhirnya hanya dihadirkan 1 orang dengan alasan 2 saksi lainnya, yakni ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani dan juga ahli hukum pidana Effendi Saragi ini tidak bisa hadir dengan alasan berada di luar kota. Alhasil untuk kedua ahli ini dijadwalkan ulang bakal bersaksi di persidangan pada esok hari, pada hari Rabu 21 Desember 2022. Sempat awalnya Effendi Saragih meminta agar ia dihadirkan dalam persidangan via virtual dengan alasan masih berada di luar kota, tapi dari jaksa penuntut umum tadi sudah menegaskan dan menyampaikan kembali kepada majelis hakim bahwa Effendi siap untuk hadir langsung ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesaksiannya sebagai ahli hukum pidana. Sementara demikian. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Tifal Solesa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enak. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enak. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toy
dong, dimakan enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kembali di Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat menghadirkan ahli digital forensik dari Puslapor Polri, Heri Prianto, yang menjelaskan satu persatu bukti CCTV yang dimilikinya untuk menguatkan keterangan para terdakwa. Dari penasihat hukumnya Kuat, tadi kan mengatakan bahwa Kuat itu tidak keluar dari atas. Jadi kita tolong diputarkan kembali untuk memastikan 16, 18. Baik yang mulia. Ya, 16, 18 supaya kita lihat Kuat itu nanti seperti apa, keluar dari mana. Itu maksudnya ya penasihat hukum ya? Yang mulia izin yang mulia, tambahan sedikit sekalian mundur ke belakang. Tadi di RE terlihat membawa senjata laras panjang, tapi lewatnya di samping kiri. Kalau beloknya ke kiri itu artinya ke dapur atau kamar ADC. Sementara di keterangan di sidang, enggak, nanti diulangin. Sementara di keterangan di sidang di tangga dekat lift, jadi harusnya belok kanan. Ya. Jadi kita buktikan saja RE bicara benar atau bicara bohong ya. Ya, menitnya tahu, menitnya mungkin, jamnya tercatat supaya ahlinya biar lebih cepat. Coba kita lihat di 16-18 dulu. 14-an yang mulai 14-58. 16-18. Nah ini Kuat ya. Nah. Ya. Naiknya dari lift awalnya. 14. Ini turunnya, naiknya lift ke depan. Ahli digital forensik Heri Prianto dalam sidang pembunuhan Yosua Huta Barat menjelaskan siapa saja yang terekam dalam kamera pemantau rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat Brigadir Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, dan Susi ART Ferdi Sambo. Rekaman CCTV ini sebelumnya sempat viral di media sosial. Bisa diidentifikasi pada saat itu siapa saja yang datang? Berdasarkan informasi penyidik yang mulia, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu yang mulia. Tetapi inilah Ibu PC, di belakang Kuat Ma'ruf, dan di belakang Ibu Susi, yang belakang kami kurang paham. Mulia. Ini almarhum Brigadir Joshua yang mulia, menurut keterangan penyidik. Bagian tangan. Apa bisa diidentifikasi apa yang dibawa itu? Ya, senjata laras panjang. Senjata ya. Laras panjang. Ini Pak. Stayer. Sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali berlanjut dengan 5 terdakwa, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, sementara Richard Eliezer hadir secara virtual. Sidang menghadirkan ahli digital forensik dari Puslapor Polri, Heri Prianto. Heri menjelaskan apa saja objek digital yang terekam dalam CCTV yang ia proses. Bisa kami ajukan pertanyaan dulu, ahli, sebelum memulai? Oh, baik. Ya. Ahli, agar lebih jelas proses yang akan ahli lakukan ini, mungkin ahli bisa menerangkan dulu objek apa yang akan ahli proses, apa proses yang ahli lakukan, dan output apa yang kita harapkan nanti bisa kita lihat sama-sama. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kami sudah memberikan keterangan ahli bahwa semua proses digital yang kami lakukan sudah berstandar ISO 17025. Selanjutnya atas permintaan dari Yang Mulia dan PH untuk melakukan proses object zooming. Kami juga sampaikan bahwa
zooming tentunya tidak seperti yang dibayangkan seperti di televisi, tetapi kami upayakan untuk melakukan proses tersebut. Adapun semua file digital yang kami lakukan proses akuisisi sudah dilakukan proses uji dengan menggunakan hash analysis. Artinya semua barang bukti didapatkan dari barang bukti yang kami terima dari penyidik cyber maupun dari penyidik PIDUM. Semua file digital tersebut terintegrasi dan hash analisisnya ada, baik MD5 maupun SHA-1 256. Ini hanyalah proses untuk melakukan objek zooming dan frame per frame jika membutuhkan pemutaran secara detik demi detik. Itu saja, Pak. Sudah ready? Sudah siap? Sudah, saya sudah siap. Oke, silakan. Di sana belum ada. Saksi ahli Heri Prianto menyebutkan dirinya menerima rekaman kamera pemantau dalam bentuk flash disk atau disk lepas dari Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya soal 2 rekaman kamera pemantau di rumah Saguling, Jakarta Selatan. Baik, pada ahli selanjutnya, apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di rumah Saguling hanya 2 itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP ahli 337 yang mulia bahwa yang memang krusial adalah yang kami setelkan kita yang dari. Cuman 2 ini saja. Betul, 3 dengan yang di Duren 3 yang mulia. 3 dengan Duren 3. Enggak, yang khusus rumah Saguling. Hanya 2 yang mulia. Ada 2. 2 saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya, penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Untuk rekaman ini yang mulia, kami baca kembali. Tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli. Betul yang mulia. Ya, 24 Juli karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan selanjutnya dibawa ke Barreskrim. Dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti yang Duren 3 tadi. Tidak yang mulia. Di mana saudara bisa kalibrasi. Tidak yang mulia. Sehingga ada kemungkinan bahwa lantai 2, lantai 3 tercecer ya di penyidik. Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Ya, saudara, sidang hari ini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat saat ini telah diberhentikan dan karena akan menghadirkan saksi dari pihak jaksa yang akan menghadirkan ahli hukum pidana. Namun demikian, ahli hukum pidana akan dihadirkan pada sidang esok pada hari Rabu 21 Desember 2022. Informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat akan kami hadirkan setelah jeda, namun akan dibawakan oleh rekan saya Woro Windrate. Saya Harjono Pramudi pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Mesti bikin sesuatu nih, Fit masih ada nih. Gas. Terkena virusmu bisa-bisa membunuh diriku, bikin sakit body, terus masuk isolasi. Kita bersyukur sama berkata lagi.
Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Almas RS. Redefine the car. Halo. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Woro Windrati. Sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini sudah selesai dilakukan dengan kehadiran 1 orang saksi dari yang seharusnya 3 orang saksi yang dijadwalkan hadir. Namun kemudian dipindahkan untuk sidang yang akan dilanjutkan esok hari bersama ahli hukum pidana. Dan saudara, dalam sidang hari ini di menit ke-15.5351 waktu CCTV menunjukkan Ricky Rizal keluar dari lift di Rumah Saguling, Jakarta Selatan. Dalam sidang hari ini ahli digital forensik menunjukkan sejumlah rekaman kamera CCTV di waktu 15.53 lewat 42 waktu CCTV yang terlihat Ricky Rizal keluar dari lift usai turun dari lantai 3 rumah. Sementara di menit selanjutnya 15.56.43 menunjukkan Richard Eliezer membuka pintu dan juga masuk ke dalam lift. Saat itu menunjukkan bahwa Eliezer menuju lantai 3 rumah. Waktu CCTV sekitar menit ke-16 lewat 13 menunjukkan lift turun dari lantai 3 dan juga Eliezer keluar dari lift menuju garasi. Dalam sidang kasus pembunuhan Yosua yang menghadirkan ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri, Heri Prianto, diperlihatkan beberapa potongan CCTV di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling. Dalam potongan ini ada potongan gambar yang memperlihatkan Verdi Sambo dengan pakaian dinas polisi yang hendak keluar dari rumah dan juga diduga menuju Duren 3. Gambar ini menurut kuasa hukum membantah keterangan dari Richard Eliezer yang menyebut bahwa Sambo keluar dari rumah sudah menggunakan sarung tangan hitam. Namun hakim meminta agar pembelaan tersebut dilakukan nanti
bukan di sela keterangan saksi. Ya, ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sambo turun pakai sarung tangan. Mungkin nanti saja nanti mempunyai kesempatan sendiri. Silakan lanjutkan. Momen saat Sambo tidak gunakan sarung tangan juga terekam CCTV saat ia keluar dari lift. Sambo juga terlihat masih menggunakan seragam Polri dan Sambo terlihat berjalan menuju pintu. Gambar ini terekam pada jam 4 sore lewat 26 menit di CCTV rumah pribadi Verdi Sambo, Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Usai diputarkannya kembali CCTV di rumah Saguling hingga menuju rumah Duren 3, Jakarta Selatan, keempat terdakwa memberikan tanggapannya masing-masing. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik. Demikian, terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik, terhadap terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana terhadap keterangan ahli di persidangan ini? Mohon izin Yang Mulia, tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan ya. Baik, terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf. Baik Yang Mulia, saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengizinkan memutar ulang, jadi saya ketahuan kapan naiknya, kapan turunnya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terdakwa Riki. Mohon izin Yang Mulia, tidak ada tanggapan Yang Mulia. Tidak ada tanggapan. Baik, terhadap Penasehat hukum Verdi Sambo, Arman Hanis, menilai penayangan potongan CCTV di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling membantah keterangan Richard Eliezer yang menyebut bahwa Sambo keluar dari rumah sudah menggunakan sarung tangan hitam. Menurutnya keterangan Eliezer dan juga Romer soal sarung tangan Sambo adalah bohong. Melihat untuk meringankan atau tidak, yang pasti tadi pemutaran CCTV kita semua sama-sama melihat dengan jelas. Pertama, yaitu terdakwa Verdi Sambo tidak memakai sarung tangan. Dan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Pak Sambo dari rumah Saguling sudah memakai sarung tangan, sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong. Ya, Romer juga dalam keterangannya menyatakan bahwa Pak Sambo turun dari mobil di rumah Duren 3 memakai sarung tangan. Tadi sama-sama kita lihat dengan jelas Pak Sambo tidak memakai sarung tangan. Bahwa keterangan memakai sarung tangan itu terbantahkan semuanya. Terbantahkan semuanya dengan pemutaran CCTV. Nah, tadi tanggapan dari Richard juga, ada lagi informasi yang baru, keterangan baru lagi yang disampaikan bahwa barang di kiri senjata itu disteril lagi. Itu baru lagi, saya nggak tahu lagi kebohongan apa lagi, kita kan nggak tahu nih. Apakah seorang justice kolaborator bisa merubah keterangannya apabila fakta sudah diperlihatkan? Saya nggak tahu lagi. Saudara, kami masih akan kembali di Breaking News Kompas TV, tetap bersama kami. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, balikin kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah selesai dilakukan sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Tadi dihadirkan 1 orang saksi dari ahli digital forensik, yakni Heri Prianto. Ada beberapa kesaksian yang kemudian disampaikan oleh Heri. Nanti lebih lengkap kita akan tanyakan secara menyeluruh dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, tadi sempat ditayangkan potongan CCTV di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling. Ini artinya membantah keterangan Richard Eliezer dan juga Romer yang menyebut bahwa Sambo ini keluar dari rumah sudah menggunakan sarung tangan hitam. Ada tanggapan dari penasehat hukum Eliezer? Iya, sebelum ke arah sana saya mau jelaskan juga tadi sepanjang proses persidangan tadi ada beberapa bantahan yang juga disampaikan oleh kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis dalam proses sidang tadi. Tidak hanya berhubungan langsung dengan masalah penggunaan sarung tangan hitam sejak berada di rumah Saguling. Itu versi pernyataan dari Richard Eliezer, tapi juga ada bantahan yang juga menyebutkan masalah perpindahan senjata saat Richard Eliezer tiba dalam perjalanannya dari Magelang menuju kembali ke Jakarta. Disebutkan saat itu bahwa seharusnya senjata saat akan dibawa ke lantai atas itu melewati tangga yang di dekat lift lantai 1 yang kita lihat visualnya dalam visual kedua yang diputarkan oleh ahli digital forensik tadi. Tapi tadi dari keterangan yang disampaikan atau respon yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Richard Eliezer disampaikan tadi oleh Bernard Pasaribu bahwa yang disebutkan bahwa
yang dilakukan oleh Richard Eliezer saat itu adalah dia membawa senjata itu sebelum dibawa ke atas adalah mensterilisasi seluruh barang-barang yang dibawa dari Magelang, termasuk senjata itu disterilisasi, didisinfektan di area ADC di sekitar dapur, baru kemudian menuju lantai atas. Hal lainnya juga yang ditegaskan adalah Eliezer membawa barang-barang itu menuju lantai atas tidak menggunakan tangga yang berdekatan dengan lift. Nah, ditambah lagi tadi saat penyampaian tanggapan oleh Richard Eliezer sebelum proses persidangan selesai, ia menyampaikan bahwa seandainya saja ada rekaman di lantai-lantai lain di rumah Saguling ini, maka bisa teranglah seluruhnya, karena yang ditampilkan dalam visual ataupun juga rekaman CCTV yang ditampilkan sepanjang proses persidangan hari ini hanya pada lantai 1 rumah Saguling saja, dan juga rekaman pada posko keamanan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, hal inilah yang kemudian direspons oleh Richard Eliezer dalam proses persidangan maupun dari tim kuasa hukum Eliezer selepas proses persidangan tadi. Tapi setidaknya hal-hal ini adalah yang kemudian diungkapkan atau dipaparkan oleh saksi ataupun juga ahli digital forensik Heri Prianto tadi. Ada 3 klip tadi yang diputarkan dari total 53 klip yang ia terima dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, dan dianggap 3 klip ini sangat berhubungan erat dengan detik demi detik, proses demi proses menuju proses pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat itu TKP-nya berada di rumah dinas Ferdi Sambo di nomor 46 Kompleks Polri. Ini juga yang kemudian masih harus dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim, terutama tadi yang visual yang mungkin cukup sering ditanyakan atau coba diverifikasi lagi, dipastikan lagi oleh kuasa hukum para terdakwa, masalah lokasi para terdakwa menggunakan lift saat berada di lantai 1, tujuannya mau kemana. Maka beberapa kuasa hukum atau penasihat hukum dari para terdakwa ini menanyakan ini tujuannya mau ke lantai berapa, tujuannya mau kemana. Sempat diminta untuk diperdekat lagi, diperjelas lagi arah tujuan mereka menggunakan lift itu mau kemana, dan kebanyakan mengarah ke, atau seluruhnya visual menunjukkan ke arah lantai 3. Tampaknya ini coba mengarahkan atau membuktikan lagi pernyataan Eliezer dalam sidang sebelumnya bahwa upaya dari perencanaan pembunuhan terhadap Yosua dilakukan di lantai 3 rumah Saguling atau rumah kediaman pribadi keluarga Ferdi Sambo ini. Inilah yang kemudian juga diharapkan dari Ferdi Sambo selaku terdakwa bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim untuk bisa memberikan putusan sebijak-bijaknya, seobjektif mungkin. Sementara untuk tanggapan dari para terdakwa lain, entah itu dari Putri Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, mereka mengaku tidak memberikan tanggapan lainnya. Sidang hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan lagi besok. Bila tidak ada perubahan jadwal akan berlangsung lagi pada pukul 10. Akan ada 2 ahli yang dipastikan bakal datang ke persidangan esok hari, yakni ahli hukum pidana dan juga ahli psikologi forensik. Nama-nama yang sempat saya sebutkan tadi di awal diharuskan dijadwalkan mereka akan datang sebagai ahli memberikan kesaksian pada hari ini, namun dengan alasan mereka keluar kota, mereka mengundurkan sidang dan meminta pengundurannya pada esok hari. Saksi tersebut adalah ahli hukum pidana Effendi Saragih dan juga ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani. Woro. Tadi ada sempat mengatakan andai kata ada titik-titik lain yang kemudian bisa memperjelas setiap gerak-gerik dari para terdakwa ini, dikatakan oleh tim dari kuasa hukum Eliezer seperti itu. Tapi Anda melihat secara keseluruhan sidang hari ini, kesaksian yang disampaikan oleh ahli ini terlihat lebih banyak kemudian menguntungkan untuk para terdakwa. Seperti apa Anda bisa menjelaskan hal ini? Kalau kita rujuk lagi dalam dakwaan yang menjerat para terdakwa ini adalah pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu memuat masalah pembunuhan berencana. Nah, tampaknya upaya dari dihadirkannya ahli digital forensik ini untuk menggambarkan apakah ada upaya perencanaan pembunuhan tersebut. Nah, kalau kita rujuk lagi sekali lagi dalam pernyataan yang disampaikan Eliezer dalam sidang sebelumnya, bahwa proses perencanaan pembunuhan itu terjadi di lantai 3 rumah keluarga Ferdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan itu tadi. Masalahnya yang ditampilkan dalam visual ataupun juga dalam persidangan hari ini hanya visual atau rekaman CCTV di lantai 1 rumah Saguling, sehingga inilah yang kemudian
ditegaskan kembali sekali lagi tadi disampaikan oleh Richard Eliezer, seandainya ada rekaman lain mungkin ini bisa menguatkan adanya upaya perencanaan terhadap pembunuhan Yosua, dan Eliezer menganggap bahwa tampaknya ada visual-visual yang tercecer tadi disampaikan begitu kepada majelis hakim menanggapi keterangan ahli digital forensik yang disampaikan pada hari ini, Woro. Kita akan menantikan seperti apa lanjutan sidang ini esok hari. Terima kasih Tiva Solesa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali seusai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Pencuri spion bergentayangan. Mereka nekat mengincar mobil yang terjebak kemacetan di ibu kota. Nah, dia gelantong itu spion saya ya kan. Nggak dapat nih dia, lalu dia jatuh terseret mobil saya. Sempat nyebrang, saya tarik dia langsung. Dia minta pesan spion mobil kayak gitu. Ya kita cari spionnya, gue congkel. Kalau saya kepatan banyak. Nggak mau nerima. Dia nggak seberapa. Harinya pergi dibawa kemari. Target Rabu 21 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Malam ini kita akan happy. Main game mulu malu no kesetrum di dispenser.
kembali lagi di Suci X GJLS. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat Dance of Asyik. Suci X GJLS Minggu 25 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Ahli digital forensik Heri Prianto dalam sidang pembunuhan Yosua menjelaskan siapa saja yang terekam dalam kamera pemantau rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat Brigadir Yosua, Putri Chandrawati dan juga Susi. Rekaman CCTV ini sebelumnya sempat viral di media sosial. Bisa diidentifikasi pada saat itu siapa saja yang datang? Berdasarkan informasi penyidik yang mulia, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu yang mulia. Tapi inilah Ibu PC di belakang Kuat Ma'ruf dan di belakang Ibu Susi, yang belakang kami kurang paham. Ini almarhum Brigadir Joshua yang mulia, menurut keterangan penyidik. Bagian tangan, apa bisa diidentifikasi apa yang dibawa itu? Senjata laras panjang. Senjata ya, laras panjang. Ini Pak. Stayer. Dalam sidang selama 2 jam ditampilkan sejumlah hasil kamera pemantau untuk membuktikan ucapan saksi dan juga terdakwa. Kami hadirkan untuk Anda. Coba frame per frame, Pak. Kamera pemantau ini adalah yang ada di pos penjagaan rumah Duren 3, tempat pembunuhan berencana Yosua Huta Barat terjadi. Sorot kamera memperbesar momen-momen yang dianggap krusial dalam pembuktian pembunuhan berencana. Salah satunya momen ketika sejumlah saksi, termasuk terdakwa Richard Eliezer, menyatakan Verdi Sambo mengenakan sarung tangan ketika menembak Yosua. Menurut saksi sebelumnya, Ajudan Azan Romer, sarung tangan sudah dipakai Verdi Sambo sejak memasuki Duren 3. Namun hasil kamera pemantau tak bisa jelas karena tertutup kendaraan dan layar kamera yang tak terawat. Ya betul Pak, ini blur. Mungkin karena kualitas kamera Pak yang mungkin lensanya jarang dibersihkan. Tidak Pak, karena memang kualitasnya itu cukup rendah. Dan di kameranya terlihat Pak memang ada bayangan. Yang kami duga adalah kamera tersebut blur Pak. Di bagian luarnya blur Pak. Ahli digital forensik Heri Prianto dihadirkan untuk memperjelas hasil kamera pemantau. Sepanjang dihadirkan selama 2 jam, para jaksa yang menghadirkan Heri serta para kuasa hukum terdakwa menyimak hasil kamera pemantau. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya, penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli. Betul yang mulia. Ya, 24 Juli karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan selanjutnya dibawa ke Barreskrim. Arman Hanis dan Febri Diansyah, 2 kuasa hukum terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, menilai apa yang tertangkap kamera membuktikan ucapan Eliezer dan Romer tak sinkron dengan fakta. Di bagian luarnya blur Pak. Kalau melihat untuk meringankan atau tidak, yang pasti tadi pemutaran CCTV kita semua sama-sama melihat dengan jelas. Pertama, yaitu terdakwa Verdi Sambo tidak memakai sarung tangan. Dan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Pak Sambo dari rumah Saguling sudah memakai sarung tangan, sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong. Ya. Romer juga dalam keterangannya menyatakan bahwa Pak Sambo turun dari mobil di rumah Duren 3 memakai sarung tangan.
tadi sama-sama kita lihat dengan jelas Pak Sambo tidak memakai sarung tangan. Bahwa keterangan memakai sarung tangan itu terbantahkan semuanya. Bisa disebut tuduhan bahwa Pak Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi. Itu clear sekali. Bukan hanya satu CCTV, tapi 3 CCTV. Jadi 2 CCTV di rumah Saguling, di depan lift, dan kemudian yang di garasi, dan 1 CCTV di Duren 3. Selain di Duren 3, kamera pemantau yang ditampilkan juga di Saguling baik lokasi parkir maupun area lift. Pada Rabu besok, 2 ahli yang dijadwalkan bersaksi hari ini hadir. Mereka adalah ahli pidana umum dan ahli psikologi forensik. Banyak satu ya. Tim Liputan, Kompas TV. Banyak satu. Boleh kami jadwalkan saudara dihadirkan. Sidang kasus pembunuhan Yosua menghadirkan ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri, Heri Prianto, yang menjelaskan satu persatu bukti CCTV yang dimilikinya untuk menguatkan keterangan para terdakwa. Dari penasihat hukumnya Kuat, tadi kan mengatakan bahwa Kuat itu tidak keluar dari atas. Jadi kita tolong diputarkan kembali untuk memastikan 16-18. Baik, Yang Mulia. Ya, 16-18 supaya kita lihat Kuat itu nanti seperti apa, keluar dari mana. Itu maksudnya ya penasihat hukum ya? Yang Mulia, izin Yang Mulia, tambahan sedikit sekalian mundur ke belakang. Tadi di RE terlihat membawa senjata laras panjang, tapi lewatnya di samping kiri. Kalau beloknya ke kiri itu artinya ke dapur atau kamar ADC. Sementara di keterangan di sidang, nanti diulangin. Sementara di keterangan di sidang di tangga dekat lift, jadi harusnya belok kanan. Ya. Jadi kita buktikan saja RE bicara benar atau bicara bohong. Ya, menitnya tahu, menitnya mungkin, jamnya tercatat supaya ahlinya biar lebih cepat. Coba kita lihat di 16-18 dulu. 14-an Yang Mulia, 14-58. 16-18. Ya. Nah ini Kuat ya. Nah. Ya. Naiknya dari lift awalnya 14. Ini turunnya, naiknya lift ke depan. Breaking News Kompas TV masih akan berlanjut, selesai jeda, tetap bersama kami. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go.
Pijat, go! Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Buat Pulau Milgos cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap. Caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental. Lebih wangi, sedap. Pokoknya Milgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Saudara ahli kriminologi yang jadi saksi dalam persidangan pembunuhan Yosua kemarin menyatakan dugaan pelecehan seksual di Magelang tidak bisa dijadikan motif pembunuhan Yosua. Ahli justru heran kenapa Sambo tidak meminta istrinya untuk visum sebagai bukti adanya pelecehan seksual. Enggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini? Yang utama. Ya. Dugaan pelecehan seksual sebagai motif terdakwa Sambo melakukan pembunuhan terhadap Yosua kembali digali jaksa penuntut umum saat menghadirkan ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa. Ahli menyebut pelecehan seksual bisa jadi motif pembunuhan Yosua jika ada bukti yang kuat. Ahli justru heran dengan terdakwa Ferdi Sambo yang tidak melakukan upaya visum terhadap Putri Chandrawati yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Menurutnya, sebagai perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, seharusnya Sambo paham proses hukum sehingga meminta istrinya melakukan visum sebagai bukti adanya dugaan pelecehan tersebut. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jaksa pun mempertegas apakah dalam kasus ini pelecehan bisa dijadikan motif. Ahli menjawab tidak bisa karena tidak cukup bukti. Ahli justru menilai ada kemarahan lain yang bisa menjadi sebab terdakwa menyusun rencana pembunuhan Yosua. Artinya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif. Begitu ya. Nah, dalam hal ini dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas.
Atas penjelasan ahli kriminologi UI, soal pelecehan seksual di Magelang tidak bisa dijadikan motif pembunuhan Yosua, terdakwa Ferdi Sambo membantahnya. Sambo tetap pada pendiriannya, istrinya menjadi korban pelecehan Yosua di Magelang. Tim Liputan Kompas TV. Dalam sidang kemarin, terdakwa kasus pembunuhan Yosua Ferdi Sambo membantah keterangan kriminolog soal isu pelecehan seksual yang hanya berasal dari pengakuan putri tanpa bukti visum, tidak bisa jadi motif pembunuhan. Sambo berkeyakinan peristiwa pelecehan istrinya di Magelang benar terjadi. Sambo juga membantah keterangan ahli Inafis soal bukti arah tembakan di rumah Duren 3. Yang pertama, bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi. Dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut, karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua, yang mulia, dari dua dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Yosua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Kemudian terhadap ahli digital forensik tadi, dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Kemudian yang terakhir, saya ingin membantah keterangan dari Pusinafis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer, dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai, karena ini ditonton publik, nanti dipotong, kemudian dianggap saya yang melakukan penembakan ke bawah berdasarkan BAP itu. Demikian yang mulia, saya mohon maaf. Terima kasih. Kriminolog dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa yang dihadirkan sebagai ahli kriminologi dalam persidangan ahli kemarin menyebut kecil kemungkinan seorang bawahan melakukan sesuatu yang berisiko tinggi terhadap atasannya, termasuk pemerkosaan. Dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua, kriminolog dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa memaparkan soal faktor risiko dan definisi situasi. Jaksa lalu menanyakan soal dugaan pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Menjawab jaksa, ahli menyebut kecil kemungkinan seorang bawahan melakukan sesuatu yang berisiko tinggi terhadap atasannya, termasuk kemungkinan Yosua melecehkan Putri Chandrawati. Di rumah kecil itu, kemudian ajudan tersebut melakukan allege-nya perkosaan terhadap majikan itu dengan kondisi katanya sedang lemah. Apakah pada saat seorang ajudan itu melakukan perkosaan, dia dari sudut kriminologi memikirkan resiko-resiko, dan resiko-resiko apa saja yang dipertimbangkan, dan apakah itu memungkinkan dengan kondisi relasi kuasa, kemudian dari kondisi rumah, dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Demikian, mohon dijelaskan. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil, ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Jadi ada juga orang yang kemudian, ya apa saja yang saya hadapi, saya hadapi.
Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati membantah keterangan kriminolog dan juga menyatakan dirinya tidak mengetahui peristiwa penembakan Yosua, termasuk saat Sambo pergi ke rumah dinas Duren 3. Putri mengaku dirinya sedang beristirahat di kamar. Putri juga tetap berkeyakinan ia adalah korban kekerasan seksual. Untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminolog, mohon maaf sebelumnya Pak, bahwa saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Ferdi Sambo, akan ke Duren 3 dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Saudara, kami akhiri breaking news sampai di sini. Saya Wara Windrati. Terima kasih, sampai jumpa. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Blitar, Jawa Timur meminta kasus perampokan dan penyekapan yang menimpa keluarganya segera diungkap Polda Jawa Timur. Wali Kota belum memastikan apakah ada keterlibatan orang dalam di kasus yang menimpa keluarganya itu. Lebih dari sepekan, kasus yang menimpa Santoso, Wali Kota Blitar dan istrinya belum juga terungkap. Santoso berharap Polda Jawa Timur segera mengungkap kasus yang menimpa dirinya dan istrinya itu. Meski sempat trauma akibat penyekapan dan perampokan, namun Santoso memastikan dirinya dan istri bisa beraktivitas seperti biasa. Yang jelas sudah ditangani oleh pihak yang profesional, dalam hal ini dari Polda maupun dari kita tinggal tunggu saja hasilnya. Mudah-mudahan nanti apakah ada kekerasan fisik, ya kekerasan fisik ya, apa saja yang dilakukan? Ada sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Demikian Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Sambut mentari, awali dengan Nuvo, siaga 24/7. Konstruksi kasusnya. Ya, jadi mungkin saya sampaikan dulu ya. Jadi dalam konstruksi hukum pidana ya dan hukum acara pidana memang diperlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dan berdasarkan pasal 184 KUHP itu memang keterangan saksi ahli merupakan salah satu alat bukti. Nah, apakah dalam hal ini
kehadiran saksi ahli itu bisa dijadikan dasar untuk meringankan, ya menurut saya bisa, dan itu sah-sah saja diajukan oleh terdakwa. Kenapa? Karena terdakwa itu diberikan hak ya untuk mengajukan bukti-bukti yang meringankan, termasuk juga menghadirkan saksi ahli dalam perkara ini. Tapi kalau apa yang dilihat hari ini, apa yang Anda baca, Mbak Christine? Ya tentunya mengenai CCTV itu tidak bisa parsial ya, harus secara utuh supaya bisa dikaji secara utuh. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh saksi ahli tadi bahwa rekaman yang diterima ini tidak utuh, kemudian juga gambarnya agak kurang jelas lah kalau bahasanya seperti itu karena ininya itu terkotor begitu. Nah itu bisa memperjelas atau justru bisa lebih membingungkan lagi hakim? Yang pasti tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih akurat, ya tidak bisa membantu ahli untuk memberikan penjelasan yang lebih akurat. Kenapa? Karena bukti yang dianalisis dari CCTV itu kan gambarnya tidak jelas, agak buram, ya. Jadi harus utuh, harus jelas. Itu. Berarti boleh dibilang hakim jadi bukannya dapat terang, malah justru makin tidak jelas begitu, Mbak Christine, dengan keterangan yang tadi. Ya, jadi hak terhadap keterangan saksi ahli, ya terhadap keterangan ahli ini berbeda dengan saksi fakta ya. Saya jelaskan dulu ya. Kalau terhadap keterangan saksi ahli, hakim ini tidak terikat, ya. Artinya hakim tidak harus menerima keterangan dari ahli ini, gitu loh. Bisa saja hakim menolak. Kenapa? Karena ada asas di dalam hukum itu ius curia novit. Hakim dianggap tahu hukum. Nah, kehadiran keterangan saksi ahli ini adalah untuk memberikan penguatan, untuk memperkuat dalil dari contoh yang mengajukannya itu adalah dari versi terdakwa. Nah, untuk memperkuat dalil. Tetapi kalau hakim mau mengabaikan karena ini tidak bisa dianalisis maksimal ya atau menolak keterangan ahli ini, bisa saja, boleh. Karena ada hal yang berbeda tadi ya dalam persidangan, misalnya ketika Richard Eliezer sebelumnya menyebut bahwa ada sarung tangan, tetapi ternyata dalam rekaman CCTV yang dihadirkan tadi tidak ada sarung tangan itu, artinya hakim bisa saja menggunakan keterangan saksi ahli ini, bisa juga mengabaikannya dan memilih keterangan Richard Eliezer, begitu? Bisa, persis. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Reza dulu, begitu. Bung Reza, ini tadi sebenarnya harusnya ada psikolog forensik juga yang dihadirkan, tapi kemudian tidak bisa, rencananya besok akan hadir. Kalau Anda melihat psikolog forensik yang akan dihadirkan besok sebagai saksi ahli, apa kira-kira yang mungkin akan bisa dibuka atau dibuat terang pada hakim? Ini perkara dengan dakwaan 340. Yaitu pembunuhan berencana. Tetapi berdasarkan pemberitaan di media massa, perkiraan saya bahwa besok andaikan ada ahli dari disiplin psikologi forensik yang dihadirkan, yang bersangkutan barangkali akan membawa atau menunjukkan kepada majelis hakim laporan hasil pemeriksaan apsifor, laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik. Nah, perkiraan saya, inti dari laporan pemeriksaan itu justru tidak secara spesifik membahas atau mengulas tentang 340 alias pembunuhan berencana, tapi justru berbelok ke dugaan tentang adanya perkosaan. Kata perkosaan saya sebut karena inilah istilah yang mutakhir digunakan oleh terdakwa FS dan PC. Bukan lagi menggunakan istilah pelecehan seksual, tapi menggunakan kata perkosaan. Jadi perkiraan saya ini akan terjadi proses tanya jawab yang berbelok. Dari hal ihwal terkait dengan pembunuhan berencana, berbelok ke seluk-beluk tentang dugaan perkosaan. Oke, motif berarti yang mungkin akan bisa digali besok? Tampaknya demikian. Nah, pada sisi itu saya membayangkan ada tanda petik kebingungan atau posisi yang menjadi tidak begitu jelas pada diri jaksa penuntut umum. Mengapa? Karena laporan pemeriksaan ini, sepemahaman saya, bertitik tolak dari rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang meminta agar Barreskrim Mabes Polri melakukan pendalaman terhadap laporan atau dugaan tentang perkosaan yang dialami oleh PC. Dari adanya rekomendasi itu, lantas Barreskrim Mabes Polri melibatkan apsifor. Jadi kita bisa bayangkan alur dari Komnas HAM, Komnas Perempuan sampai ke apsifor adalah justru memposisikan PC sebagai terduga korban. Sementara mendiang Brigadir Yosua terposisikan sebagai terduga pelaku. Padahal tadi saya katakan kasus ini sesungguhnya bukan membahas tentang perkosaan. Kasus ini tentang semata-mata pembunuhan berencana yang justru
berada pada posisi korban adalah mendiang Brigadir Yosua, sementara terdakwanya adalah FS dan PC. Jadi tanda petik ada kesimpangsiuran status. Siapa gerangan pelaku, siapa gerangan korban, dan siapa gerangan kira-kira yang justru memiliki status ganda itu. Oke, Nah, bagaimana Bung Reza itu akan membantu mencerahkan ataupun memudahkan hakim untuk mencari keyakinan perkara ini? Urut-urutan berpikirnya adalah pertama, memastikan terlebih dahulu pihak yang mengklaim dirinya menjadi korban itu sungguh-sungguh mengalami trauma atau tidak, mengalami guncangan jiwa atau tidak, atau jangan-jangan hanya pura-pura. Itu pertama. Itu yang harus digali. Yang pertama itu, andaikan hakim teryakinkan bahwa trauma atau guncangan jiwa itu sungguh-sungguh ada pada diri orang yang mengaku sebagai korban, persoalan yang kedua harus dijawab adalah apakah trauma itu, guncangan jiwa itu semata-mata disebabkan oleh perkosaan? Oke. Ataukah disebabkan oleh hal yang lain? Barulah yang ketiga, andaikan sudah definitif ada trauma dan trauma itu adalah semata-mata diakibatkan oleh perkosaan, maka persoalan ketiga adalah siapa gerangan pelakunya. Oke. Nah, di sini ada isu yang sangat sensitif. Tapi sekaligus Bung Reza, kalau kita kaitkan ini dengan hasil hasil poligraf di mana PC itu minus 25 tertinggi dan itu perkara soal pelecehan seksual, bagaimana? Ini akan dua keterangan ini kemudian akan meyakinkan hakim. Sayang beribu sayang, saya bukan orang yang mendukung penggunaan poligraf untuk kepentingan persidangan. Baik. Alhasil, apakah hasil poligraf itu positifkah, minuskah, negatifkah, netralkah, atau apapun itu, saya tetap menganggap hasil poligraf sepatutnya dikesampingkan oleh majelis hakim. Baik, kita harus jeda dulu untuk azan maghrib berikut ini, nanti kami akan kembali lagi. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Halo Yo, gimana? Ah, yang bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ah, yang bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan?
Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan kembali. Masih ada pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Christine Susanti, dan juga ada Bung Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Saya masih ke Bung Reza tadi soal Anda tidak sepakat kalau misalnya hasil poligraf itu dibawa atau dijadikan sebagai tolak ukur dalam persidangan. Kenapa, Bung Reza? Karena mari kita terjemahkan, poligraf itu acap dimaknai sebagai lie detector, alat pendeteksi kebohongan. Nah, sekarang kita pahami dari mana gerangan kita bisa menakar kebohongan itu. Kebohongan tertakar ketika terjadi kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan. Jadi sudah jelas alat ukur yang disebut sebagai lie detector itu semestinya harus menakar dua hal ini, pernyataan dan kenyataan. Tapi persoalan yang paling mendasar adalah poligraf sama sekali tidak menakar kenyataan. Poligraf sebatas menakar reaksi fisiologis manusia ketika berhadapan dengan serangkaian pernyataan. Kalau reaksi fisiologis itu bergelombang sedemikian ekstrim, maka operatornya akan bisa membuat tafsiran ini adalah indikasi atau penanda bahwa terperiksa sedang menutup-nutupi sesuatu. Padahal grafik yang curam ke atas, terjun ke bawah dari reaksi fisiologis manusia itu bisa disebabkan tidak semata-mata karena kebohongan. Kecemasan, kesedihan, tidak bisa menahan buang air kecil, sedang sakit, itu kondisi-kondisi lainnya juga bisa mempengaruhi grafik reaksi fisiologis manusia. Jadi kalau Anda menilai, meskipun itu dibawa dalam persidangan, sebaiknya hakim mengabaikannya saja? Ada 3 persoalan yang semestinya dikupas tuntas di persidangan terkait dengan penggunaan poligraf tersebut. Pertama, terkait dengan metode. Kedua, ethics. Dan yang ketiga, ujung-ujungnya adalah admissibility. Seberapa jauh kemudian laporan atau hasil pemeriksaan poligraf tersebut layak atau tidak diajukan sebagai alat bukti. Baik, saya kembali ke Mbak Christine lagi. Kalau kita melihat sejumlah saksi ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan, dalam pandangan Anda, ini lebih menguntungkan siapa, Mbak Christine? Ya, sampai saat ini saya masih belum melihat bukti-bukti ya yang diajukan oleh terdakwa ini bisa meyakinkan hakim. Kenapa? Kenapa? Karena saya melihat ketika terdakwa ini mau mengajukan dalil pembelaan ya dengan menggeser ya ke arah adanya peristiwa perkosaan ya, pelecehan seksual ya, ini harus didukung oleh keterangan-keterangan atau alat bukti yang valid. Nah, alat bukti dalam hukum pidana kita itu merujuk pada keterangan saksi ya, menuju pada hasil visum. Kalau emang perkosaan. Kalau korban sendiri yang menceritakan, apakah itu tidak bisa kita anggap sebagai salah satu bukti gitu? Dan ada juga ditambah dengan apsifor dari Putri Chandrawati juga dia menyebutkan hal yang sama, terjadi perkosaan itu. Bagaimana? Ya, kita tahu ya bahwa konstruksi hukum pidana rumusan deliknya mengatakan bahwa perkosaan itu kan ada persetubuhan ya. Ada persetubuhan. Nah, itu kan harus dibuktikan benar tidaknya ada persetubuhan. Air mani yang keluar ya. Itu kan harus, itu bisa dijadikan bukti. Gitu loh. Sama kayak orang mengaku dipukul. Itu kan harus bisa dibuktikan bahwa dia dianiaya, dia divisum, ya ada memar dan segala macam. Kalau tidak, atas dasar apa? Jadi Anda masih meragukan itu dan Anda yakin, Anda juga berpikir hakim mungkin masih ragu-ragu juga soal pelecehan seksual ini. Ya, betul. Tapi motif sepertinya masih hal yang belum jelas di sini. Seberapa penting sih motif ini dalam perkara membuktikan pembunuhan berencana? Ya, motif atau mens rea ini biasanya memang menjadi pertimbangan hakim ya. Kenapa? Karena pembunuhan berencana ini kan ancaman hukumannya maksimal ya, bisa dengan pidana mati. Nah, tentunya hakim akan sangat berhati-hati sekali ketika menjatuhkan pidana mati. Itulah kenapa hakim patut mempertimbangkan motif dari pelaku melakukan perbuatan pidananya. Ya, tetapi dalam hal ini ya motif yang disampaikan itu harus didukung bukti. Berkali-kali saya katakan gitu loh. Kalau tidak, hakim akan mengabaikan. Gitu loh. Sekali lagi apapun itu motifnya tidak diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jadi menggali motif bukan untuk kemudian mengurangi hukuman atau ancaman hukuman bagi para terdakwa. Akan mempertimbangkan motif akan menjadi hal kebijakan hakim dalam mempertimbangkan hukuman. Ya, berat ringannya. Contoh, dia mungkin tidak akan dipidana mati.
karena ini, gitu loh. Ya, tapi jangan lupa ini pembunuhan berencana loh. Goncangan jiwa yang menarik tadi ya dikatakan goncangan jiwa itu harus didefinisikan dengan jelas. Parameter hukum bicara goncangan jiwa itu sesuatu yang terjadi saat itu seketika yang dimana kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Sehingga kita langsung memukul, menghajar, sampai mungkin tanpa kita sadari dengan kekuatan maksimal, dengan sesuatu yang luar biasa, orang meninggal. Tetapi kalau planning waktunya ini ada jeda, ya dalam pelaksanaan ada jeda waktu yang cukup, itu bukan goncangan jiwa. Gitu loh, seketika goncangan jiwa itu. Oke, jadi ketika ada jeda waktu, mungkin jeda waktunya tidak 1 hari, tidak 1 kali 24 jam, hanya beberapa jam, itu juga sudah bisa membuktikan ada perencanaan. Persis, betul. Baik, saya ke Bung Reza kembali soal pelecehan seksual, Bung Reza ya. Apakah keterangan apsifor misalnya, ini kan selalu dibawa oleh kuasa hukum atau pengacara dari Putri Chandrawati, bahwa ada beberapa bukti, pertama adalah keterangan Putri sendiri, yang kedua ada apsifor. Apakah apsifor ini akan bisa meyakinkan hakim bahwa pelecehan seksual itu terjadi? Tadi saya katakan ada 3 tahap berpikir, ada 3 tahapan pembuktiannya. Pertama harus dipastikan terlebih dahulu apakah orang yang mengklaim sebagai korban ini sungguh-sungguh mengalami trauma atau tidak. Itu pertama. Kalau memang positif dia mengalami trauma. Yang kedua, apakah trauma itu semata-mata disebabkan oleh perkosaan? Tadi sudah dijelaskan, definisi perkosaan kalau kita buka KUHP adalah aktivitas fisik, aktivitas alat kelamin, bukan aktivitas psikis. Dengan demikian, sepemahaman saya, satu-satunya disiplin ilmu yang relevan, yang bermanfaat, yang bisa membuktikan ada tidaknya perkosaan, bukanlah psikologi, melainkan kedokteran. Nah, selama tidak ada hasil visum, dengan kata lain, selama tidak ada simpulan dari disiplin kedokteran, apakah PC diperkosa atau tidak diperkosa, maka menurut saya terbentur pada yang kedua. Tidak bisa dipastikan apakah trauma, andaikan trauma itu ada, memang semata-mata disebabkan oleh perkosaan atau justru bukan oleh perkosaan, melainkan oleh peristiwa yang lain. Oke, jadi apsifor tidak bisa serta-merta kan? Oke, tapi begini, ada juga soal alasannya adalah ada saksi yang melihat kondisi Putri yang kemudian diidentikan itu adalah karena trauma, karena mengalami kekerasan. Apakah bagaimana itu melihat itu, Bung Reza? Tadi juga sudah saya katakan, andaikan disebut-sebut bahwa PC mengalami trauma akibat kekerasan, apakah trauma itu semata-mata diakibatkan oleh kekerasan seksual atau kekerasan yang lain? Narasi yang berkembang sejauh ini adalah semata-mata kekerasan seksual. Pun masih ada isu yang ketiga, andaikan trauma itu ada dan diakibatkan oleh perkosaan, siapa gerangan pelaku perkosaan itu? Saya sangat yakin bahwa hingga persidangan ini berakhir tidak akan ada pernah perkara yang menyidangkan masalah kekerasan seksual tersebut. Oke, jadi pelecehan seksual ini meskipun terus dipakai, tapi kembali lagi semuanya nanti akan kepada keyakinan hakim melihat keterangan-keterangan baik itu ahli maupun juga saksi-saksi yang dihadirkan. Bung Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, dan juga Mbak Christine Susanti, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi yang lain, saudara. Di antaranya kami akan hadirkan soal Kementerian Dalam Negeri yang memediasi polemik dana bagi hasil yang diprotes oleh Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kepada Kementerian Keuangan. Sudah tepatkah protes dari Bupati Kepulauan Meranti ini? Kita bahas usai jeda. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Cadbury Dairy Milk Clickable dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti.
Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Saudara, Kementerian Dalam Negeri memediasi polemik dana bagi hasil yang diprotes oleh Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Mediasi dilakukan untuk mengakhiri polemik dana bagi hasil dengan mempertemukan Bupati, Mendagri, dan juga Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri Selasa sore memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil buntut protes dana bagi hasil. Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pembahasan dana bagi hasil dengan mempertemukan sejumlah pihak. Di antaranya Bupati Meranti, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, termasuk Gubernur Riau. Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil mengungkapkan kekesalannya di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Kota Pekanbaru Riau. Bupati Meranti menyebut dana bagi hasil tidak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. Terkait polemik ini, kepada Kompas TV, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sebagai kepala daerah, apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menjunjung sikap negarawan. Tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan pun menyesalkan pernyataan Bupati Meranti. Kementerian Keuangan menegaskan mendukung keuangan daerah termasuk Kabupaten Meranti. Kementerian Keuangan menambahkan kehadiran pusat untuk daerah bukan hanya sebatas dana bagi hasil. Kami ingin mengklarifikasi kenapa kami menolak keras pernyataan itu, karena apa yang dilakukan Kementerian Keuangan justru terus mendorong supaya dukungan untuk daerah itu semakin kuat. Dan itu bisa ditunjukkan dengan berbagai data, termasuk untuk Kabupaten Meranti. Dana bagi hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Tujuan dana bagi hasil ini untuk memperbaiki keseimbangan vertikal keuangan antara pusat dan daerah. Sementara pembagian dana bagi hasil berdasarkan prinsip realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Dana bagi hasil sendiri terbagi dalam beberapa jenis, meliput pajak, termasuk penghasilan dari sumber daya alam. Data BPS tahun 2018 hingga 2020 menyebutkan ada 3 sektor perekonomian terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketiga sektor itu adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian sektor industri, pengolahan, dan yang terakhir, sektor pertambangan dan penggalian. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kepulauan Meranti merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan resmi berdiri pada Desember 2008. Tim Liputan, Kompas TV. 15%. Kemudian Dan saudara, usai pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyatakan akan mengikuti proses hitungan dana bagi hasil. Adapun hitungan teknis terkait dengan dana bagi hasil Kepulauan Meranti akan dibahas pada Rabu pagi besok di Kementerian Dalam Negeri. Ikut Pak Dirjen, ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit. Dari kami begini, dari ESDM begini, dari keuangan begini, itu aja. Tapi yang besok yang dicocokkan itu. Besok baru dicocokkan. Mudah-mudahan besok selesai. Oke. Kita kalau kemarin asumsi, tapi ini sudah terjawab. Tadi kita sudah selesai, tinggal saya menuntut besok pembagian buat kita. Karena minyak di Meranti itu naik. Ya, terus gitu aja.
Protes Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menuai polemik terkait dengan etika termasuk bagaimana kesesuaian data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kepulauan Meranti. Kita akan bahas hal ini bersama dengan Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Selamat malam Bung Arman. Selamat malam Mbak Nilu. Ya, sehat selalu Bung Arman. Bung Arman, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti ini, sikapnya ini kemudian dikritik saat protes soal dana bagi hasil. Kalau kita bicara soal aturan soal dana bagi hasil ini bagaimana sih Bung Arman? Ya, baik Mbak Nilu, sebenarnya kalau kita melihat di regulasinya ya, terutama yang terkait dengan DBH ini, itu kita bisa baca di Undang-Undang 1 tahun 2022 yang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam belet ini ada dua hal yang diatur. Pertama soal pajak dan retribusi daerah, dan yang kedua adalah soal transfer ke daerah. Nah, transfer ke daerah ini ada banyak macam-macam gitu ya. Ada DAU, kemudian DBH, kemudian dana desa, dan juga dana-dana yang lain, dana otsus atau dana keistimewaan misalnya. Nah, yang terkait dengan dana DBH gitu ya, ada dua jenis juga, ada DBH yang terkait dengan pajak gitu ya. Ada yang terkait dengan DBH sumber daya alam yang termasuk di dalamnya adalah dana bagi hasil terkait dengan minyak bumi dan gas bumi gitu ya. Sebagaimana yang saat ini yang diprotes itu soal itu ya. Ya, DBH alam itu. Minyak dan gas gitu ya. Dan di situ sangat jelas pembagiannya gitu ya. Misalnya untuk minyak bumi itu untuk itu dibagi hasil ke 15,5% untuk pemerintah daerah, dan itu dibagi lagi antara pemerintah provinsinya berapa, kemudian kabupaten kabupaten penghasilnya berapa, kemudian kabupaten untuk atau daerah pengolahannya berapa, bahkan untuk daerah-daerah tetangga yang berada di dalam satu wilayah provinsi itu gitu ya. Sebenarnya clear gitu ya terkait dengan pengaturan ini. Terutama yang terkait dengan alokasi untuk DBH gitu Mbak Nilu. Oke, dan itu aturan bagi-baginya tadi yang persentase dan lain sebagainya itu termaklum dalam aturan yang jelas begitu ya Bung Arman ya? Ya, itu sangat eksplisit ditulis ya dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu, dan itu semua masyarakat gitu ya, itu bisa membaca itu atau bisa memonitor terkait dengan alokasi DBH itu untuk semua kabupaten dan provinsi yang mendapatkan DBH itu Mbak Nilu. Oke, jadi aturannya sama di semua daerah? Ya, itu aturannya sama ya untuk semua daerah, baik itu provinsi, ada 38 provinsi sekarang, dan juga 500-an sekian kabupaten kota gitu ya, terkait dengan DBH ini. Bukan hanya untuk Kabupaten Meranti gitu ya, atau Kepulauan Meranti gitu. Oke, nah kalau kita lihat dalam kasus Meranti ini kan ada selisih paham ya, kalau Bupati Meranti itu menganggap harusnya dapat $100 per barel, tapi kemudian dalam hitungannya tidak sesuai, yang dia hitung sekitar $60 per barel. Nah, ketika terjadi selisih seperti ini, apa penyebabnya kira-kira, Bung Arman? Ya, kalau kita lihat dalam konteks ini, kami membawanya dua dalam isu yang lebih ke struktural ya, bukan soal etika komunikasi ya. Kenapa? Pertama kita lihat misalnya terkait dengan desain hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di dalamnya mencakup terkait dengan hubungan pembinaan pengawasan, dan yang kedua adalah hubungan keuangan. Sebelum bicara ke sana, tapi lebih kepada begini, ini berarti ada perbedaan data antara pusat dan daerah atau bagaimana kira-kira? Kalau melihat perbedaan perhitungan seperti itu menurut kami wajar gitu. Kalau misalnya sosialisasi atau diskusi terkait itu belum berjalan optimal selama ini gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih besar, data ini kan menjadi satu masalah rumit klasik gitu ya, atau yang menjadi rahasia umum di Indonesia gitu ya, data antara kementerian, data pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ketika ada perbedaan data seperti ini, ya sebenarnya jalan yang telah dibuat oleh kementerian, baik itu Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan memanggil daerah-daerah seperti Kabupaten Meranti itu untuk membahas perbedaan data itu gitu ya. Tapi kalau soal formula saya kira clear gitu ya, baik di undang-undangnya maupun di regulasi-regulasi turunannya, misal PP Pengelolaan Keuangan Daerah atau Permendagri terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini, itu Pak Nilu. Oke, jadi masalah perbedaan data pusat dan daerah sering terjadi, perselisihan seperti ini sering juga terjadi, Bung Arman? Ya, bukan hanya soal konteks soal ini ya, soal pengelolaan keuangan ini, tetapi juga isu-isu lain atau urusan-urusan yang lain gitu ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan persoalan ini, ya memang jalan jangka pendek yang bisa dibuat ya mempertemukan pihak-pihak yang merasa ada perbedaan data itu gitu ya, sehingga bisa memberikan rasa adil baik itu untuk pemerintah daerah maupun untuk pemerintah pusat gitu. Ketika ada perbedaan data antara pusat dan daerah,
Apa yang harus dilakukan? Apa data mana yang kemudian akan digunakan? Tentu data-data resmi yang ada di pemerintah pusat gitu ya, terkait dengan terutama untuk alokasi DBH ini gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau yang terkait dengan data atau harga minyak itu ya itu tentu yang menjadi referensi utamanya adalah referensi di pemerintah pusat gitu ya. Karena dia yang mengatur terkait dengan NSPK segala urusan termasuk yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini, Mbak Nilu gitu ya. Nah, dalam konteks ini menurut kami ya ketika misalnya besok itu Rabu besok itu pemerintah pusat terutama Kementerian Dalam Negeri memanggil gitu ya, memanggil pemerintah daerah. Ada hitung-hitungan ulang tadi kalau bahasanya Pak Bupati. Ya ada perhitungan ulang atau apapun konsekuensinya gitu ya. Tentu harus dibuka secara transparan kepada Pemda Meranti atau ini juga bisa diberlakukan untuk semua daerah yang merasa memang punya persoalan yang serupa. Gitu, Mbak. Sepengalaman Anda, apakah protes-protes model seperti yang dilakukan oleh Pak Bupati Meranti ini banyak terjadi? Ya, kalau bicara suara protes dari pemerintah daerah itu sebenarnya banyak gitu ya. Hanya saja memang seringkali pemerintah daerah merasa bahwa memang pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atau penyelenggaraan pemerintahan tertinggi itu ada di presiden dan presiden itu memiliki pembantu-pembantu dalam hal kementerian. Memang pemerintah daerah itu harus tunduk gitu ya Mbak ya terhadap terhadap pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada protes yang sekeras itu dari seorang kepala daerah, apa yang Anda baca? Ya, itu tadi. Kami melihat dalam dua konteks tadi itu, Mbak. Pertama soal hubungan pusat dan daerah, gitu ya, terkait dengan hubungan pembinaan dan pengawasan, dan juga hubungan keuangan. Dan yang kedua adalah ada persoalan besar juga soal tata kelola kebijakan kita, gitu ya. Tata kelola kebijakan publik yang seringkali dalam kajian-kajian yang kami buat gitu ya, kebijakan kita strategis terkait dengan pemerintah daerah, katakanlah misalnya sebut saja Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mana seringkali aspirasi dari stakeholders kunci itu tidak diakomodir secara baik gitu ya. Kalaupun nggak diakomodir, seharusnya kita juga punya sistem di mana bisa dijelaskan secara clear kenapa misalnya aspirasi itu nggak diakomodir dalam undang-undang atau kebijakan-kebijakan strategi seperti itu gitu Mbak ya. Sehingga kami melihat ke depan gitu ya, selain dalam jangka pendek tadi itu kita memperbaiki komunikasi, tetapi dalam jangka panjang desain hubungan pusat dan daerah itu mesti benar-benar didesain secara akuntabel gitu ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang kedua adalah soal tata kelola kebijakan tadi. Perencanaan-perencanaan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah daerah itu seoptimal mungkin harus melibatkan daerah atau perwakilan daerah agar konteks kebutuhan atau masalah yang dihadapi daerah itu benar-benar bisa diakomodir dalam kebijakan-kebijakan strategis tadi. Oke, ada aturan yang perlu diubah tidak sih? Ya, kalaupun yang perlu diubah sebut saja misalnya terkait dengan dalam konteks ini gitu ya Mbak ya, perlu dipikirkan juga gitu karena misalnya setiap triwulan 3, triwulan 4 itu pemerintah pusat itu mengeluh misalnya soal serapan anggaran yang rendah atau dana yang mengendap di perbankan itu sangat tinggi gitu ya di triwulan 3, 4 ini. Menurut kami di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu perlu diperhatikan. Kalaupun undang-undang sudah jadi, PP turunannya itu perlu memperhatikan itu agar masalah-masalah terkait dengan serapan anggaran yang rendah atau yang terkait dengan dana yang mengendap di perbankan yang tinggi itu bisa diatasi tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh pemerintah pusat. Jangan-jangan masalah-masalah itu bukan ada di daerah tetapi di dalam kebijakan atau intervensi-intervensi yang dibuat oleh pemerintah pusat gitu Mbak. Baik, Pak Arman Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD, terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lain di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya, saudara, ini soal saksi ahli digital forensik yang ungkap CCTV sebelum penembakan Yosua. Apa saja temuannya, saudara? Lebih lengkap usai jeda. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol.
Jenderal TNI Andika Perkasa telah resmi serah terima jabatan Panglima TNI kepada Laksamana TNI Yudo Margono. Upacara sertijab digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari ini. Sertijab digelar 1 hari setelah Laksamana Yudo dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam gelaran sertijab, Jenderal Andika juga menyerahkan tongkat pimpinan TNI kepada Laksamana Yudo. Sidang pembunuhan berencana Yosua kembali dilanjutkan hari ini dengan menghadirkan ahli digital forensik Polri, Heru Prayitno. Di persidangan, ahli menampilkan sejumlah rekaman CCTV dari sejumlah momen krusial terkait eksekusi dan skenario pembunuhan Yosua. 5 terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf hadir, termasuk Eliezer yang hadir terpisah di persidangan. 5 hari jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dipadati penumpang pesawat. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang pesawat terjadi hari ini. Jika pada hari normal jumlah penumpang berkisar 110.000, kini naik menjadi 120.000. Peningkatan jumlah penumpang juga diikuti dengan naiknya harga tiket pesawat mulai 30 hingga 50%. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih, habis makan langsung benekol. Planstan Olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Baru Hersh Protect Cinnamoroll, gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamoroll Day, easy open, praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamoroll Day, plus ekstra isi loh. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Baru Hersh Protect Cinnamoroll, gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamoroll Day, easy open, praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamoroll Day, plus ekstra isi loh. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wingswood. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini menghadirkan saksi ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri. Dalam keterangannya, beberapa fakta kembali terungkap mulai dari benar atau tidaknya Sambo memakai sarung tangan saat ke Duren 3 hingga Eliezer yang membawa senjata laras panjang ke rumah Saguling. Dalam sidang kasus pembunuhan Yosua yang menghadirkan ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri, Heri Prianto, diperlihatkan beberapa potongan CCTV di rumah pribadi Ferdi Sambo di kawasan Saguling. Dalam potongan tersebut ada potongan gambar yang memperlihatkan Ferdi Sambo dengan pakaian dinas polisi yang hendak keluar dari rumah pribadinya dan diduga saat akan menuju ke Duren 3. Tangkapan layar CCTV lainnya yang ditunjukkan oleh ahli digital forensik adalah saat rekaman CCTV yang memperlihatkan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat keluar dari mobilnya dan masuk ke rumah dinas di Duren 3 menjelang pembunuhan Brigadir Yosua. Tapi kualitas gambar tak begitu jelas. Menurut saksi ahli, gambar CCTV tak begitu jelas karena kualitas kamera dan kemungkinan layar CCTV kotor.
Saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya, penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli. Betul yang mulia. Ya, 24 Juli, karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan Kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, mengaitkan rekaman Ferdi Sambo tanpa sarung tangan ini sebagai bukti bahwa keterangan saksi sebelumnya sudah terbantahkan. Pasti tadi pemutaran CCTV kita semua sama-sama melihat dengan jelas. Pertama, yaitu terdakwa Ferdi Sambo tidak memakai sarung tangan. Dan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Pak Sambo dari rumah Saguling sudah memakai sarung tangan, sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong. Ya, Romer juga dalam keterangannya menyatakan bahwa Pak Sambo turun dari mobil di rumah Duren 3 memakai sarung tangan. Tadi sama-sama kita lihat dengan jelas Pak Sambo tidak memakai sarung tangan. Bahwa keterangan memakai sarung tangan itu terbantahkan semuanya. Bisa disebut tuduhan bahwa Pak Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi. Itu clear sekali. Bukan hanya satu CCTV, tapi 3 CCTV. Rekaman CCTV lainnya yang juga dibahas Alot saat sidang adalah momen saat rekaman CCTV memperlihatkan Eliezer membawa senjata api yang akan disimpan di lemari senjata lantai 3 rumah Saguling. Meski rekaman Eliezer membawa tas yang diduga membawa senjata terlihat, namun rekaman saat Eliezer naik ke lantai 3 rumah Saguling tak ada. Selain itu, rekaman CCTV juga memperlihatkan saat terdakwa Richard Eliezer membawa senjata laras panjang jenis Steyr saat rombongan Putri Chandrawati tiba di Jalan Saguling sepulang dari Magelang. Namun rekaman ini tidak sampai merekam saat Eliezer naik ke lantai 3. Tim Liputan Kompas TV. Ahli digital forensik Heri Prianto menyebut dirinya menerima rekaman CCTV atau kamera pemantau di rumah Saguling dalam bentuk flash disk, tidak dalam bentuk utuh. Flash disk diterima dari penyidik Polda Metro Jaya. baik, pada ahli selanjutnya, apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di rumah Saguling hanya 2 itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP ahli 337 yang mulia bahwa yang memang krusial adalah yang kami setelkan ditayang dari. Cuman 2 ini saja. Betul, 3 dengan yang di Duren 3 yang mulia. 3 dengan Duren 3, enggak, yang khusus rumah Saguling. Hanya 2 yang mulia. Ada 2. Sudah saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya, penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Untuk rekaman ini yang mulia, kami baca kembali. Tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli. Betul yang mulia. Ya, 24 Juli, karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan selanjutnya dibawa ke Barreskrim. Dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti yang Duren 3 tadi. Tidak yang mulia. Di mana saudara bisa kalibrasi. Tidak yang mulia. Sehingga ada kemungkinan bahwa lantai 2, lantai 3 tercecer ya di penyidik. Saya tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Ada pertanyaan?
Terdakwa Ferdi Sambo berharap dari rekaman CCTV yang diputar di sidang, hakim bisa menilai objektif semua keterangan dari terdakwa. Sedangkan terdakwa lain tidak memberi tanggapan atas rekaman CCTV yang diputar di sidang. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus mentersangkakan kami semua yang ada di Duren 3. Baik, demikian. Terima kasih. Itu ya tanggapan saudara. Baik, terhadap terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana terhadap keterangan ahli di persidangan ini? Mohon izin Yang Mulia, tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan ya. Baik, terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf. Baik Yang Mulia, saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengizinkan memutar ulang, jadi saya ketahuan kapan naiknya, kapan turunnya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terdakwa Riki. Mohon izin Yang Mulia, tidak ada tanggapan Yang Mulia. Tidak ada tanggapan. Baik. Sementara terdakwa Richard Eliezer menyatakan bukti rekaman CCTV rumah Sambo banyak yang tercecer. Eliezer juga menyayangkan hanya CCTV lantai 1 rumah Saguling yang ditayangkan di sidang. Richard. Baik Yang Mulia. Baik, tidak ada tanggapan. Saya hanya izin menyampaikan untuk yang barang-barang yang tadi kelihatan di CCTV Yang Mulia, semua barang-barang kita taruh sterilkan dulu di ruang tempat ajudan itu, diserempetkan disinfektan, baru dibawa naik ke lantai 3. Ya, nanti saudara jadi akan jelaskan di siap. keterangan saudara sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Yang terakhir mungkin untuk CCTV kan cuma ada lantai 1 saja Yang Mulia. Ya. Karena banyak yang tercecer Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Oh ya, nanti kita akan lihat ya. Terima kasih. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Kita kembali usai jeda. Baru Hearst Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hearst Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hearst Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Piring bersih masih bau. Ada yang histeris guys. Bau terasi. Bawang. Sadis. Nih, ekonomi power liquid serai baru. Formula ekonomi serai yang mampu hilangkan bau. Cukup setetes, bersihkan semua bau sadis. Lemak dan bau bersih tuntas. Gimana wanginya? Surdur. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah, pilih yang gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Baru Hearst Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hearst Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hearst Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saudara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Luhut menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit menangkap orang. Hal ini disampaikan Luhut di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 di Jakarta. Menurut Luhut, operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat di
diduga korupsi tidak baik bagi negara. Luhut yakin digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat OTT terkait pidana korupsi tak lagi terjadi. Menurutnya ketika sistem digitalisasi sudah berhasil, maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Ya, lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim institusi yang dipimpinnya berhasil menyelamatkan keuangan negara hampir 58 triliun rupiah lewat pencegahan korupsi yang dilakukan KPK selama periode tahun 2022. Menurut Firly, uang yang diselamatkan itu bisa digunakan untuk belanja kebutuhan negara. Kami ingin sampaikan pada kesempatan hari ini, KPK telah menyelamatkan kurang lebih kerugian negara 57,9 triliun tahun 2022. Hal ini kita lakukan dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui upaya-upaya pencegahan, tentulah kita bisa menyelamatkan kerugian negara. Dan itu bisa kita gunakan untuk belanja-belanja dan mereka menopang, mensukseskan program-program nasional pemerintah di bawah pimpinan Insinyur Joko Widodo, Presiden kita. Kita ke sorotan selanjutnya, Laksamana TNI Yudo Margono memprioritaskan pengamanan di Papua dan daerah-daerah perbatasan yang rawan keamanan. Namun Panglima menyatakan Papua belum berstatus daerah darurat. Sebelah kiri, Pak. Serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa ke Laksamana Yudo Margono dilaksanakan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Laksamana Yudo Margono menegaskan masalah di Papua menjadi fokus utama. Yudo juga memastikan TNI akan bersikap humanis tetapi tegas di Papua. Panglima TNI menambahkan Papua belum berstatus daerah darurat sehingga penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua masih dilakukan kepolisian. Belum, saya kira belum. Menurut saya, tadi kan menurut saya. Dan tentunya nanti akan saya rapatkan dulu dengan para komandan satuan. Ya, dan tentunya kalau darurat kan yang menentukan atas. Ya. Saya kira kalau dengan eskalasi sekarang ini belum, masih dalam taraf kriminal. Sementara Jenderal Andika Perkasa mengatakan telah mewariskan alat utama sistem persenjataan canggih untuk menangani kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sehingga nanti Panglima TNI pasti memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dalam rangka menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Yang juga jadi perhatian Panglima TNI adalah pengamanan di daerah perbatasan. Ada 12 perbatasan negara Indonesia yang dinilainya rawan. Kita ini kan ada memiliki perbatasan 10 perbatasan laut dan 2 perbatasan darat. Nah ini yang potensinya yang paling tinggi. Ya tentunya perbatasan-perbatasan ini yang perlu kita laksanakan deploy kekuatan, ya baik patroli secara intensif juga menjadi perhatian kita bersama untuk itu. Sehingga kerawanannya pasti dimulai dari itu. Ya. Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara kemarin. Dengan pelantikan ini, Laksamana Yudo Margono resmi menggantikan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa, selesai purna tugas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Wali Kota Blitar, Santoso, meminta agar kasus perampokan yang dialaminya segera diungkap kepolisian. Santoso menyebut kasus ini dalam penanganan Polda Jawa Timur. Sudah 1 pekan lebih kasus perampokan dan penyekapan Wali Kota Blitar Santoso. Hingga kini Wali Kota Blitar mengaku belum menjalani pemeriksaan lanjutan meski kasusnya telah naik ke tahap penyidikan. Santoso berharap polisi segera mengungkap pelaku perampokan. Persis, yang jelas sudah ditangani oleh pihak yang profesional, dalam hal ini dari Polda, dari kita tinggal tunggu saja, artinya mudah-mudahan nanti apakah ada kekerasan fisik, ya kekerasan fisik apa saja yang dilakukan? Ada sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah sudah.
Saudara, hingga kini keluarga korban tarik tambang maut di Makassar, Sulawesi Selatan belum melaporkan insiden maut itu ke polisi. Namun polisi tetap memproses kasus kematian akibat aksi tarik tambang yang menewaskan 1 korban jiwa. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus tewasnya 1 orang dalam kegiatan Ikatan Alumni Unhas Sulawesi Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa polisi. Meski tanpa laporan keluarga korban, polisi tetap menyelidiki unsur kelalaian panitia dalam kegiatan tarik tambang. Dengan adanya kegiatan olahraga tarik tambang ya, yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar, tetap dari pihak kepolisian kita menunggu hasil penyelidikan ya yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Reskrim apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tetap kita akan membantu untuk memproses apabila ada kesengajaan dari panitia. Tetapi dari pihak keluarga sendiri sudah merelakan anaknya meninggal ya kita tetap selaku aparat kepolisian akan menjamin dalam prosesnya nanti. Saudara, suasana di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai dipadati penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kita kembali usai jeda. Tetap optimis dan semangat menyambut tahun baru bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2022. Newsroom gue keren. Jasper Laughs Gas. Kompas Malam spesial Tahun Baru. Kita merayakan malam pergantian tahun. Sapa Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru. Naik pesta kembang api. Hidupkan suasana Tahun Baru bersama teman sukacita. Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, polisi tangkap sindikat pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di Lebak, Banten. Sindikat ini diketahui telah beraksi ratusan kali. Polisi menangkap 10 orang anggota sindikat curanmor dan polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ada senjata tajam dan 20 unit sepeda motor berbagai jenis yang merupakan hasil curian. Pelaku ditangkap di sejumlah lokasi yaitu Pagedangan, Jakarta Barat dan juga Lebak. Polisi masih mengejar seorang pelaku yang merupakan penadah. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya, bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Baru
Baru Hertz Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi power liquid serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Baru Hertz Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden menargetkan bangun 60 bendungan hingga akhir 2024. Presiden menyebut bendungan yang dibangun sejak 2017 lalu menelan biaya 2,5 triliun rupiah. Bendungan ini memiliki daya tampung hingga 32,6 juta meter kubik. Menurut Presiden Jokowi, bendungan ini dapat membantu meningkatkan produktivitas panen dengan mengairi 1.900 hektar sawah. 2017 dan menghabiskan anggaran 2,5 triliun. Bukan uang yang sedikit, tapi memang kapasitas tampung dari bendungan ini adalah sangat besar sekali. 32,6 juta meter kubik. Dengan luas genangan 365 hektar yang kurang lebih akan mengairi sawah 1.900 hektar. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah dipadati penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Pihak Bandara Suta menyebut pergerakan penumpang mencapai 120.000 orang per hari. Kepadatan sudah terlihat sejak Selasa pagi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang pesawat terus terjadi. Jika pada hari normal jumlah pergerakan penumpang hanya berkisar 110.000 orang, kini naik menjadi 120.000 orang per hari. Jumlah pergerakan pesawat hari ini tercatat 960 pesawat yang diikuti dengan tren naiknya harga tiket pesawat hingga 50%. Baik, proyeksi kami di periode Nataru ini akan terjadi peningkatan penumpang maupun pergerakan pesawat sejumlah 12%, di mana peak day-nya akan terjadi H-2, yaitu sekitar tanggal 23 Desember nanti untuk keberangkatan. Di sana kurang lebih akan terjadi pergerakan penumpang kurang lebih sebesar 159.000 saat peaknya, kemudian untuk pesawat sejumlah 1.090 pergerakan pesawat. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali juga terus kedatangan penumpang yang akan berlibur Natal dan Tahun Baru dengan prediksi 827.000 kedatangan wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Pihak bandara juga menyiapkan posko Nataru. Sedikitnya 1.600 personel disiapkan pihak Angkasa Pura. GM Bandara Ngurah Rai menyebut hingga saat ini juga sudah terdapat permintaan penerbangan tambahan oleh maskapai penerbangan. Kepadatan kunjungan diperkirakan terjadi pada 23 sampai 24 Desember mendatang. Hari pelaksanaan akan melibatkan 1.600 karyawan. Diperkirakan akan melayani 827.739 orang, dan ini naik 2 kali lipat, jauh lebih tinggi dibandingkan 2021 posko Nataru.
Sementara itu, harga tiket pesawat di Bandara Yogyakarta International Airport naik hingga 30%. Tarif tiket penerbangan ke seluruh wilayah rata-rata naik 100 hingga 300 ribu rupiah. Meskipun harga tiket naik, tren kenaikan penumpang di Bandara Yogyakarta tetap terjadi dengan total 10 sampai 13 ribu penumpang setiap hari. Kenaikan jumlah penumpang diprediksi akan terus terjadi hingga puncak Natal dan awal 2023 mendatang. Tiketnya penuh, banyak banget. Ada kenaikan nggak dari biasanya berapa? Paling berapa ya, 20% ya? Atau sebenarnya sudah sesuai prosedur sih kayaknya, Mas. Kan lebih banyak aja padat. Kalau antrinya udah berapa lama ini Mbak tadi? Antrinya? Ini saya udah 20 menit. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memantau persiapan pengamanan Piala AFF di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Penonton akan dibatasi sebesar 70% dari kapasitas normal. Kapolri menyebut inspeksi lapangan pertandingan dilakukan sesuai arahan Presiden untuk memenuhi standar keamanan FIFA. Jokowi sebelumnya sudah memerintahkan agar evaluasi total dilakukan untuk menjamin keselamatan penonton usai tragedi Kanjuruhan Oktober lalu. Dari sekitar 77 ribu kursi Stadion GBK, hanya 54 ribu kursi yang akan terisi. Dan kemarin kita telah mengeluarkan izin untuk kegiatan Piala AFF ini bisa dihadiri oleh penonton. Untuk saat ini kita berikan maksimal 70% dari kapasitas penonton. Tentunya tadi kami juga sudah menyampaikan kepada direktur ada beberapa hal yang tidak boleh menggunakan gas air mata, tidak boleh membawa senjata api. Jadi ini adalah perbaikan-perbaikan ke depan. Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini menghadirkan saksi ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri. Dalam keterangannya, beberapa fakta kembali terungkap, mulai dari benar atau tidaknya Sambo memakai sarung tangan saat ke Duren 3, hingga Eliezer yang membawa senjata laras panjang ke rumah Saguling. Dalam sidang kasus pembunuhan Yosua yang menghadirkan ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri, Heri Prianto, diperlihatkan beberapa potongan CCTV di rumah pribadi Ferdi Sambo di kawasan Saguling. Dalam potongan tersebut ada potongan gambar yang memperlihatkan Ferdi Sambo dengan pakaian dinas polisi yang hendak keluar dari rumah pribadinya dan diduga saat akan menuju ke Duren 3. Tangkapan layar CCTV lainnya yang ditunjukkan oleh ahli digital forensik adalah saat rekaman CCTV yang memperlihatkan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat keluar dari mobilnya dan masuk ke rumah dinas di Duren 3 menjelang pembunuhan Brigadir Yosua. Tapi kualitas gambar tak begitu jelas. Menurut saksi ahli, gambar CCTV tak begitu jelas karena kualitas kamera dan kemungkinan layar CCTV kotor. Saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja. Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya, penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli. Betul yang mulia. Ya, 24 Juli karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan Kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, mengaitkan rekaman Ferdi Sambo tanpa sarung tangan ini sebagai bukti bahwa keterangan saksi sebelumnya sudah terbantahkan. Pasti tadi pemutaran CCTV kita semua sama-sama melihat dengan jelas. Pertama, yaitu terdakwa Ferdi Sambo tidak memakai sarung tangan. Dan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Pak Sambo dari rumah Saguling sudah memakai sarung tangan, sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong. Ya, Romer juga dalam keterangannya menyatakan bahwa Pak Sambo turun dari mobil di rumah Duren 3 memakai sarung tangan.
Tadi sama-sama kita lihat dengan jelas Pak Sambo tidak memakai sarung tangan. Bahwa keterangan memakai sarung tangan itu terbantahkan semuanya. Bisa disebut tuduhan bahwa Pak Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi. Itu clear sekali. Bukan hanya satu CCTV, tapi 3 CCTV. Rekaman CCTV lainnya yang juga dibahas Alot saat sidang adalah momen saat rekaman CCTV memperlihatkan Eliezer membawa senjata api yang akan disimpan di lemari senjata lantai 3 rumah Saguling. Meski rekaman Eliezer membawa tas yang diduga membawa senjata terlihat, namun rekaman saat Eliezer naik ke lantai 3 rumah Saguling tak ada. Selain itu, rekaman CCTV juga memperlihatkan saat terdakwa Richard Eliezer membawa senjata laras panjang jenis Steyr saat rombongan Putri Chandrawati tiba di Jalan Saguling sepulang dari Magelang. Namun rekaman ini tidak sampai merekam saat Eliezer naik ke lantai 3. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kementerian Dalam Negeri memediasi polemik dana bagi hasil yang diprotes Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Mediasi dilakukan untuk mengakhiri polemik dana bagi hasil dengan mempertemukan Bupati, Mendagri, dan Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri Selasa sore memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil buntut protes dana bagi hasil. Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pembahasan dana bagi hasil dengan mempertemukan sejumlah pihak, di antaranya Bupati Meranti, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, termasuk Gubernur Riau. Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil mengungkapkan kekesalannya di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Kota Pekanbaru Riau. Bupati Meranti menyebut dana bagi hasil tidak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. Terkait polemik ini, kepada Kompas TV, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sebagai kepala daerah, apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menjunjung sikap negarawan. Tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan pun menyesalkan pernyataan Bupati Meranti. Kementerian Keuangan menegaskan mendukung keuangan daerah termasuk Kabupaten Meranti. Kementerian Keuangan menambahkan kehadiran pusat untuk daerah bukan hanya sebatas dana bagi hasil. Kami mengklarifikasi kenapa kami menolak keras pernyataan itu, karena apa yang dilakukan Kementerian Keuangan justru terus mendorong supaya dukungan untuk daerah itu semakin kuat. Dan itu bisa ditunjukkan dengan berbagai data, termasuk untuk Kabupaten Meranti. Dana bagi hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Tujuan dana bagi hasil ini untuk memperbaiki keseimbangan vertikal keuangan antara pusat dan daerah. Sementara pembagian dana bagi hasil berdasarkan prinsip realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Dana bagi hasil sendiri terbagi dalam beberapa jenis, meliput pajak, termasuk penghasilan dari sumber daya alam. Data BPS tahun 2018 hingga 2020 menyebutkan ada 3 sektor perekonomian terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketiga sektor itu adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian sektor industri, pengolahan, dan yang terakhir, sektor pertambangan dan penggalian. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kepulauan Meranti merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan resmi berdiri pada Desember 2008. Tim Liputan Kompas TV. 15%. Kemudian bukan hanya Usai pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyatakan akan mengikuti proses hitungan dana bagi hasil. Adapun hitungan teknis terkait dana bagi hasil Kepulauan Meranti akan dibahas Rabu pagi besok di Kemendagri. Ikut Pak Dirjen, ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit. Dari kami begini, dari ESDM begini. Dari keuangan begini itu aja, tapi yang besok yang dicocokkan itu. Besok baru dicocokkan, mudah-mudahan besok selesai. Oke. Kita kalau kemarin asumsi, tapi ini sudah terjawab. Tadi kita sudah selesai, tinggal saya menuntut besok pembagian buat kita. Karena minyak di Meranti itu naik. Ya, segitu aja. Saudara, tim Tenggo sudah tiba di Argentina. Kedatangan mereka disambut meriah dari Bandara Ezeiza, Buenos Aires hingga arak-arakan lautan manusia di Buenos Aires. Lebih lengkap saja di Sapa Indonesia Malam. Gak dingin aja tetap seger. Yuk Aqua dulu.
Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ada yang histeris guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai, bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah, pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Para pemain timnas Argentina tiba di Bandara Ezeiza setelah menempuh perjalanan 19 jam dari Qatar. Kedatangan pelatih Lionel Scaloni dan skuadnya sudah ditunggu oleh publik Argentina. Mereka langsung diarak dengan bus terbuka ke pusat kota. Para pemain Argentina langsung menyapa para pendukung begitu pesawat tiba di landasan pacu bandara. Lionel Messi dan pelatih Lionel Scaloni jadi dua orang pertama yang turun dari pesawat. Mereka langsung menuju bus beratap terbuka. Lionel Messi yang membawa trofi Piala Dunia langsung disambut ratusan ribu orang yang memadati setiap sudut kota Buenos Aires. Pemerintah Argentina menetapkan hari Selasa sebagai hari libur nasional agar masyarakat bisa berpesta merayakan keberhasilan Argentina juara Piala Dunia 2022. Una locura impresionante, lo más grande que he vivido en mi vida hasta ahora y lo vamos a Messi, vamos a Argentina y vamos. Kegembiraan supporter Argentina di Buenos Aires, tapi juga di sejumlah kota di belahan dunia, termasuk kampung halaman Lionel Messi, Rosario. Setelah kemenangan Argentina atas Prancis di final Piala Dunia 2022, supporter La Albiceleste bergegas meninggalkan Stadion Lusail. Mereka menuturkan kegembiraan sambil berlari mengejar penerbangan pulang. Ha sido muy bueno, emocionante, porque estábamos arriba, nos empataron, volvimos a estar arriba, nos volvieron a empatar, y entonces se puso tenso, pero terminó de una mejor manera. Estuvo muy lindo, muy bueno. Kegembiraan yang sama juga terlihat di kampung halaman sang bintang Lionel Messi di Rosario, Argentina. Perayaan ini istimewa karena semua orang berkumpul di Monumen Nasional. Y se nos dio la final. Le pedí a mi abuela, por favor, que el Diego ataque los penales. Lo atacó, el que pedí que erre lo erró. Y gracias al Diego y al Leo, que es el más grande del mundo,